Nanti untuk rekamannya akan ada di Zoom. Sekarang kita bisa mulai langsung ke materinya, dan nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, 30 menit terakhir akan kita start pertanyaannya gitu. Oke? Oke. Ya, udah bisa Oke, share baik. screen? Ya, thank you. Oke, terima kasih Miss Sarah. Aku langsung share screen ya. Oke. Oke, apakah sudah muncul, Moms? Mudah-mudahan sudah. Oke. Baik, selamat siang, Moms semua. Aduh, luar biasa ya di siang hari ini, di hari libur, yang mungkin waktunya leleh-leleh, tapi luar biasa banget, Moms. Di sini kita sharing-sharing sama-sama, gitu. Aku sendiri pun, walaupun belajar tentang positif disiplin, tapi sebagai orang tua, prakteknya, benar tadi kata Miss Sarah, challenge-nya akan ketemu setiap hari, gitu ya. Dan itu tantangan banget untuk mempraktekkannya. Sempit Pak Ya, anak-anak. jadi mudah-mudahan Udah ada yang bocor kayaknya. Oke, jadi mudah-mudahan kita sama-sama hari ini sharing-sharing aja. Oke, aku kasih penjelasan positif nanti Moms juga bisa share-share pengalamannya langsung. Oke, kita mulai. Yang pertama aku pengen tanya deh ke Moms di sini, kalau Moms sendiri menurut Moms perilaku anak apa sih yang menantang gitu ketika di rumah? Apa perilaku yang menantang? Di sini apakah umurnya semua usia dini, anak-anaknya atau macam-macam? Oke, di sini chatnya aku sambil pantengin. Oke, ngeyel, yes. Dibilangin susah gitu ya, Mom ya. Apalagi perilaku menantang apa sih biasanya? Tadi kalau Miss Sarah bilang soal susah disuruh mandi gitu ya. Ah, sama ya, dia cuma susah. Dikasih tahu, susah dikasih tahu bahaya. Negosiasinya panjang banget. Oke. Itu emang cukup menantang dan menguras tenaga dan menguras ini ya, kesabaran ya. Oke, ada yang masih bayi, good, ngisi ilmu dulu. Oke, harus ngerasain dulu baru mau. Oke, jadi harus coba dulu maunya apa-apa sendiri. Aku gitu ya. Yes, jadi kan kadang kita repot kalau misalnya kitanya lagi buru-buru mungkin. Oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih atas responnya, Moms. Jadi hal-hal ini nih, perilaku-perilaku ini memang menantang untuk kita sebagai orang tua di rumah. Nah, sekarang aku mau tampilkan sebuah sebentar. Oke. Nah, di sini ada behavior iceberg. Sebenarnya ada macam-macam sih versi gunung es ini, tapi sebenarnya prinsipnya yang mau aku sampaikan, konsepnya yang mau aku sampaikan adalah perilaku anak yang tampil, perilaku anak yang bisa kita lihat, sebenarnya itu hanyalah puncak dari gunung es. Gitu. Ya baik tadi anak ngeyel, anak apa dibilangin susah gitu ya nggak mau mandi dan seterusnya, itu adalah perilaku-perilaku yang bisa kita lihat dan itu sebenarnya hanya puncak dari gunung es. Maksudnya apa? Di balik itu, di balik perilaku-perilaku anak, itu semua adalah cerminan dari persepsi yang mereka miliki atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki yang mungkin tidak terpenuhi atau kondisi mereka yang sebenarnya. Nih, kayak misalnya tadi, mungkin ada yang anaknya suka teriak-teriak di rumah gitu ya, teriak-teriak, nih anak refusal, ngeyel, ya, avoidance, atau refusal, atau anak yang sering nangis, atau anak yang tantrum misalnya, itu adalah hanya puncak dari gunung es. Kita harus cari tahu dulu, sebenarnya kondisi anak ini lagi kenapa? Apakah dia lagi distress gitu, ada kondisi yang dia nggak nyaman, tapi dia nggak tahu cara mengungkapinnya sehingga munculnya perilaku-perilaku tadi, atau anak misalnya ngerasa apa lagi tidak nyaman, overwhelmed, atau lagi sedih, lagi cemas, atau lagi nggak pede dan sebagainya, banyak sekali alasan-alasan yang melatar belakangi perilaku anak. Jadi tadi kesannya kayak perilakunya menantang gitu. Jadi ini penting kita ketahui supaya kita mulai sekarang
ketika menghadapi perilaku anak, kita udah lebih bisa berpikir, oh ini kenapa dia begini? Gitu. Jadi kita nggak hanya berhenti, duh kenapa sih dia teriak-teriak terus, duh kenapa sih ngeyel terus gitu ya, tapi kira-kira kenapa ya dia lagi ngeyel terus, dan seterusnya. Oke, berikutnya aku juga pengen, nah jadi kalau dalam positif disiplin, ini adalah sudut pandang yang harus kita miliki. Bahwa anak yang perilakunya negatif, gitu tanda kutip, adalah anak-anak yang lagi patah harapan. Maksudnya apa? Jadi setiap anak itu sebenarnya punya kebutuhan untuk merasa diterima, merasa terlibat, merasa signifikan gitu ya. Nah, ketika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka biasanya anak jadi mengembangkan sendiri persepsi, oh ternyata supaya aku diperhatiin sama mama itu adalah dengan aku berperilaku kayak gini, gitu. Kalau aku ngeyel, justru baru aku diperhatiin sama mama, misalnya, gitu ya. Tapi ketika aku nggak begitu, aku nggak dapet tuh rasa diterima, rasa terlibat, rasa signifikannya nggak dapet. Gitu. Jadi anak mengembangkan persepsi yang keliru untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Gitu. Untuk memenuhi rasa bermakna dan seterusnya. Nah, ketika kita bicaranya disiplin konvensional, kalau tadi Misara bilang mungkin dengan pendekatan yang keras gitu ya ke anak, atau di sini aku sebut disiplin konvensional, biasanya fokusnya hanya sekedar menghentikan perilaku. Jadi yang penting supaya anakku nggak ngeyel, aku ancam aja gitu. Jadinya cepet gitu, anak langsung nurut misalnya. Gitu. Jadi kita hanya fokus sama perilaku anak ngeyelnya. Tapi kita tidak berusaha mencari tahu, anakku nih kenapa ya ngeyel gitu. Nah, jadi sekarang kita ada pendekatan yang baru nih, namanya disiplin positif. Nah, tapi aku pengen tanya dulu nih, Moms. Yes, nih. Kata apa sih yang muncul ketika Moms mendengar kata disiplin? Gitu. Apa kata yang muncul kalau dengar kata disiplin nih? Keras, tegas. Aturan, tegas, tegas. Yes. Teratur. Galak. Yes. Oke. Tertib, nurut. Yeah. Oke, jadi ternyata ketika kita mendengar kata disiplin, ternyata kata-kata yang muncul adalah ini ya, Moms, nurut, konsisten, tertib, galak, tegas gitu ya, teratur, dan sebagainya. Oke, terima kasih, Moms, sudah menjawab. Oke, ternyata sebenarnya disiplin itu artinya apa sih? Sebenarnya disiplin itu asal katanya dari bahasa Latin, yaitu disipliner, yang artinya mengajarkan atau membimbing. Jadi sebenarnya adalah ngajarin, gitu, mengajar, membimbing. Tapi sayangnya seringkali diasosiasikan dengan kata-kata yang sifatnya misalnya tadi ya galak, menghukum, tegas. Tegas tuh nggak salah sih. Tadi nggak muncul sih hukuman, tapi galak ada tadi yang muncul. Nah, ada beberapa orang yang mengaitkan disiplin itu langsung hukuman, konsekuensi gitu. Dan kadang kita juga berpikir hukuman itu adalah yang sifatnya kayak mukul atau mencubit, padahal kalau kita ngancem gitu ya, atau kita memarah-marahi anak gitu, membentak-bentak anak, itu juga adalah bentuk hukuman gitu. Karena hukuman kan ada yang fisik, ada yang verbal lewat kata-kata gitu ya, atau ada yang dengan misalnya kita cuekin gitu ya. Ah, kalau kamu kayak gitu mama nggak sayang lagi deh sama adik, mama nggak sayang. Nah, itu adalah bentuk hukuman juga. Itu adalah bentuk hukuman yang kita menahan rasa sayang gitu, seolah-olah. Itu adalah bentuk hukuman juga. Jadi, yang dimaksud hukuman di sini luas. Nggak cuma mukul, nggak cuma fisik gitu ya, tapi kalau kita membentak-bentak gitu ya, ngasih hukuman secara verbal, ngancem, itu juga termasuk. Nah, ketika kita ngasih hukuman, gitu ya, Moms, untuk memperbaiki perilaku anak, banyak sekali penelitian sudah menunjukkan bahwa banyak efek negatifnya.
Nah, apa sih efek negatif dari hukuman? Ya, kita lihat sama-sama ya, Moms. Yang pertama, ketika kita memberikan hukuman, baik itu fisik maupun verbal, kita sebenarnya sedang mencontohkan perilaku agresif. Jadi anak mendapat kesan, oh maksa orang lain tuh boleh, oh marah-marahin orang lain tuh boleh, menghina orang lain tuh boleh, gitu. Dan biasanya ini polanya akan diteruskan juga nanti ketika anak sudah menjadi orang tua, gitu. Jadi seperti siklus, gitu ya. Itu dampak yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghukum anak, gitu, kita marah-marah, kita ngancem misalnya, atau bahkan kita misalnya pakai kekerasan fisik, pasti anak muncul rasa takut. Nah, ketika anak takut, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan belajar mereka itu menurun. Gitu. Jadi kayak langsung proses belajarnya tuh mati gitu yang di otak, gitu langsung meredup. Karena yang di situ yang bekerja adalah otak yang bagian emosi, takut. Itu yang dominan. Nah, ketika anak merasa takut, nggak bisa belajar gitu. Anak jadi proses belajarnya jadi menurun dan anak jadi nggak belajar dari kesalahannya. Dia nggak tahu apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Yang dia tahu cuma, oh aku nggak boleh teriak-teriak karena kalau aku teriak-teriak nanti aku dicubit. Tapi tidak ada proses belajarnya. Anak nggak tahu kenapa sih nggak boleh teriak-teriak gitu. Apa alasannya? Nah, jadi nggak muncul yang namanya self-discipline. Anak perilakunya akan terkesan nurut atau teratur ketika ada yang menerapkan hukuman. Gitu. Itu salah satu dampak hukuman lagi tadi. Gitu ya, Moms. Jadi pertama memunculkan perilaku agresif, memunculkan rasa takut. Yang berikutnya adalah, nah ini juga aduh sedih banget nih, menjauhkan hubungan emosional orang tua dengan anak. Karena namanya dimarahin, namanya dihukum pakai fisik gitu ya, atau kita diancam, pasti kita nggak suka. Anak pun juga begitu. Pasti ada muncul rasa marah dalam diri anak. Nah, ketika marah, terus anak juga jadi nggak percaya lagi sama orang tua gitu ya, karena dihukum tuh kan nggak enak. Anak jadi mistrust sama orang tua, istilahnya gitu, nggak percaya, nggak nyaman. Efeknya, anak jadi nggak, apa ya, anak jadi cemas, nggak percaya diri, terus ya hubungannya jadi renggang. Gitu. Anak pasti jadi nggak nyaman. Dan akhirnya hubungan emosionalnya menjadi renggang. Berikutnya, tadi soal yang renggang ini saya juga mau tambahin. Tadi benar kata Miss Sarah bahwa ini kan berkelanjutan. Ketika anak udah misalnya beranjak remaja, kalau misalnya masih anak-anak kan kita masih apa ya, anak biasanya masih nempel nih mom sama kita. Nanti ketika udah mulai remaja dia udah punya kehidupannya sendiri, punya teman-teman. Nah, disitulah mulai terasa sekali ketika kita tidak punya hubungan emosional, kedekatan emosional sama anak. Anak nggak nyaman sama kita, anak nggak mau cerita sama kita, dia lebih senang cerita sama teman-temannya misalnya. Gitu. Jadi hati-hati dengan hubungan emosional ini. Gitu. Ini harus betul-betul kita jaga betul. Gitu. Karena nanti biasanya efeknya nggak muncul, nggak kelihatan sekarang nih. Kalau anak-anak biasanya belum kelihatan karena anak masih tergantung sama orang tuanya. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia besar, makin mandiri, ketika tidak ada kedekatan emosional, kita akan terasa jauh sekali sama anak. Jadi anak nggak mau terbuka. Gitu. Itulah efek-efek hukuman nih. Secara akumulasi bisa nanti baru kelihatannya pas remaja. Nah, berikutnya dampak dari hukuman adalah muncul perilaku rebel. Nah, jadi biasanya nih ada anak-anak yang karena sering dihukum misalnya, dia jadi mengembangkan persepsi, ya udah sekalian aja aku bertindak semau aku gitu ya. Karena dikit-dikit dihukum gitu ya, daripada aku capek sekalian aja deh aku nggak usah ngikutin gitu, nggak usah ngikutin harapan mereka. Jadi mereka bahkan udah tidak mau berusaha lagi gitu untuk menampilkan perilaku yang baik, dia mendingan kebalikannya aja gitu. Itu adalah dampak dari hukuman juga. Nah, yang berikutnya, nah ini juga sering aku temukan dalam klien-klienku ya, muncul rasa dendam. Jadi mungkin ketika masih anak-anak gitu ya, masih usia dini, mereka belum bisa ngapa-ngapain gitu. Tadi balik lagi ya, masih bergantung sama orang tua. Tapi semakin mereka besar, bahkan di usia remaja aja, mereka udah mulai tuh, rasa dendamnya udah mulai kelihatan. Gitu. Jadi mereka
merasa lihat aja nanti kalau aku udah bisa sendiri, aku akan gitu. Aku nggak akan ngikutin kata-kata mama atau papa misalnya. Gitu. Jadi hati-hati sekali. Lalu, muncul perilaku main belakang atau bohong gitu ya. Ketika kita sering menerapkan hukuman, anak sebenarnya malah jadinya nyari celah gitu ya. Terkesan nurut mungkin di depan kita, tapi sebenarnya dia mencari celah aja supaya nggak ketahuan gitu. Jadi balik lagi, disiplinnya bukan muncul dari dalam diri, bukan self disiplin, tapi dia cuma nurut atau perilakunya cuma baik kalau di depan kita. Nah, ini yang hal-hal pasti kita ingin hindari, gitu ya, Moms. Jadi itulah tadi dampak-dampak hukuman, bahwa banyak sekali penelitian yang sudah mengatakan hukuman itu efeknya negatif. Gitu. Dan kita harus persepsi kita perluas bahwa hukuman itu bukan hanya yang fisik, tapi dengan kita bentak-bentak, gitu, kita marah-marah atau kita mengancam, gitu, atau kita cuekin, gitu. Kalau anak lagi berbuat salah, terus kita cuekin, gitu ya, supaya mereka merasa nggak nyaman, gitu ya. Nah, itu juga bentuk hukuman. Nah, dan hal-hal itu, hukuman-hukuman tadi efeknya negatif. Nah, sekarang berarti pilihannya ada dua nih, Moms. Ketika anak berperilaku nggak baik gitu ya, lalu kita kasih hukuman, biasanya cepat perilakunya berubahnya. Perilaku negatifnya langsung stop, mereka langsung, wah kesannya nurut nih. Tapi sifatnya sementara. Ketika tidak ada orang tuanya untuk kasih hukuman gitu ya, dia misalnya bisa jadi ya udah balik lagi perilakunya negatif lagi. Atau ya tadi, anak perilakunya cepat berubah sih yang dia tampilin, tapi ada efek-efek negatif yang tadi yang terbawa. Anak jadi dendam sebenarnya, hubungan emosionalnya jadi menjauh sama orang tua dan sebagainya. Itu ketika kita pakai disiplin konvensional. Nah, atau pilihan yang satu lagi nih, pendekatan disiplin yang lebih positif, gitu ya, tapi mungkin perlu proses. Sampai akhirnya perilakunya berubah tuh nggak cepat gitu, perlu proses. Tapi sifatnya jangka panjang. Nah, kalau udah kayak gini, Moms pilih yang mana? Perubahan perilaku anaknya nih cepat berubah, tapi sementara, atau perlu proses, tapi sifatnya jangka panjang? Oke, Moms silahkan, mau pilih yang mana? Proses, oke. Mom Tia memilih proses. Yang lain mungkin mudah-mudahan juga sama ya, Moms. Pengen yang walaupun proses, walaupun mungkin perilakunya tidak langsung berubah, gitu ya, tapi sifatnya jangka panjang, sifatnya menetap, sifatnya disiplinnya muncul dari dalam diri, gitu. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau kita sepakat nih, Moms, kita pengen yang sebelah kanan nih, perlu proses tapi sifatnya nanti lebih jangka panjang, nah berarti kita perlu menerapkan pendekatan positif disiplin, gitu. Jadi positif disiplin itu ada beberapa pemikiran yang harus kita miliki dulu. Yang pertama adalah yang kita perbaiki bukan perilaku anaknya, gitu ya, tapi kita memperbaiki keyakinan di balik perilaku anak. Gitu. Nanti perilakunya akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi ketika anak misalnya ngeyel, tujuan kita bukan gimana supaya dia nurut. Tapi kita mencari tahu dulu kenapa ya dia ngeyel. Oh, ternyata dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya dia merasa gak dilibatin sama orang tuanya. Gitu, gak merasa bermakna karena kurang sering diajak ngobrol, tidak dilibatkan. Nah, kita penuhi itunya. Baru nanti dia lama-lama perilakunya akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu ya, Moms. Jadi, memperbaiki keyakinan di balik perilaku. Yang kedua, nah ini juga pandangan yang harus kita miliki kalau kita menerapkan positif disiplin, yaitu kesalahan adalah kesempatan belajar. Jadi kita tidak lagi melihat kesalahan itu sebagai sesuatu yang harus mendapatkan konsekuensi atau hukuman, gitu ya. Oh, misalnya anak salah nih. Wah, gimana cara dia membayar kesalahan yang tadi ya, gitu. Jadi udah bukan itu lagi, tapi oh ya, anak salah. Apa yang bisa kamu ambil pelajarannya untuk ke depannya? Gitu.
Jadi kita fokusnya mencari solusi jangka panjang. Nah, dari sini anak akan muncul self-discipline. Nah, yang berikutnya yang kita harus pahami bahwa disiplin positif ini nanti akan mendukung self-controlnya mereka. Jadi, kontrolnya bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya dia. Lalu juga self-confidence. Nah, kita bisa bahas nih nanti akan ketahuan nih, kenapa sih kok dari positif disiplin bisa berpengaruh ke kepercayaan diri, gitu ya, itu juga nanti kita bahas. Lalu self-esteem atau rasa keberhargaan diri. Nah, ini akan turut berkembang kalau kita menerapkan positif disiplin. Berikutnya, nah jadi disiplin positif ini ada 4 aspek pentingnya, ada 4 pilarnya. Nah, kita nggak akan bisa bahas semuanya hari ini ya, Moms, karena nanti takutnya malah jadi apa tuh istilahnya luber gitu ya, karena harus satu persatu diresapi gitu. Jadi mungkin kita nanti akan bahas yang poin pertama dulu. Jadi di sini ada 4 poin: membangun koneksi, lembut dan tegas, gitu ya. Nah tadi beberapa moms sempat bilang tuh ya, kalau dengar kata disiplin langsung tegas, tegas, tegas. Yes benar, tapi kalau disiplin adalah lembut dan tegas. Yang ketiga, efektif jangka panjang. Yang keempat, prinsipnya adalah mengasah life skills dan nilai-nilai positif. Nanti akan kita cari tahu. Nah yang pertama, Kenapa poin pertama dari disiplin positif adalah koneksi? Nah, kenapa koneksi ini penting? Aku sering bilang nih kalau ke para orang tua gitu ya, koneksi ini seperti sinyal handphone. Handphone itu mau secanggih apapun, misalnya udah iPhone yang jenis terbaru sekalipun gitu ya, canggih banget. Kalau nggak ada sinyalnya, kira-kira bisa dipakai nggak sih, Moms? Nggak bisa ya, pasti ya. Gitu. Pokoknya mau udah keren banget handphonenya, kalau nggak ada sinyal ya nggak akan bisa dipakai. Jadi koneksi itu seperti sinyal handphone. Mau kita nasehatnya sekeren apapun gitu ya, mau kita bilangin 1000 kali, kalau hubungan emosional kita sama anak nih lagi nggak connect, ibaratnya gitu ya, biasanya akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu. Jadi ketika anak perilakunya lagi tadi ngeyel, misalnya susah dibilangin, coba cek dulu deh koneksi kita dengan anak kita. Gitu, apakah lagi connect, gitu, lagi connected atau tidak. Dan koneksi ini ya seperti sinyal naik turun gitu, nggak selalu bagus terus gitu ya. Tapi sifatnya bisa naik turun. Mungkin kalau kita lagi sibuk, ada pekerjaan gitu ya, kita lagi sibuk, biasa koneksi agak menurun tuh. Anak biasa jadi mulai ngeyel, jadi mulai caper gitu ya kita bilangnya ya, sering nangis, sering minta perhatian. Langsung cek, oh ya kayaknya aku udah lama nggak main bareng misalnya. Jadi harus di-reconnect lagi. Gitu. Jadi koneksi ini sangat penting dalam kaitannya positif disiplin. Oke, berikutnya. Nah, jadi koneksi gitu ya, kalau di psikologi juga kita bilangnya attachment, itu adalah dasarnya, benar-benar dasarnya. Kalau koneksinya sudah kuat, sebenarnya mau pakai teknik dan cara komunikasi yang gimana pun akan lebih mudah untuk akhirnya mencapai yang namanya authority atau disiplin. Gitu ya. Jadi sebenarnya perlu kita kuatin adalah fondasinya, yaitu koneksinya. Kalau kita dekat secara emosional sama anak gitu ya, anak akan menerima arahan kita tanpa melawan atau paksaan tadi ya, atau anak nggak banyak ngeyel, nggak banyak apa namanya, anak mungkin tetap kritis gitu ya, anak zaman sekarang kan tetap kritis, tapi dia akan lebih terbuka ketika mendapatkan arahan dari orang tuanya gitu. Ini yang harus kita kuatin, berarti ya Moms, mulai sekarang nih kita fokus ke koneksi dan koneksi. Nah, kalau kita bicara koneksi atau kelekatan atau attachment, nah ini ada periode kritisnya. Wah, tadi saya senang banget nih, ada yang anaknya juga masih baby ya. Nah, ini berarti pas banget nih, karena membangun attachment atau kelekatan ini ada periode kritisnya, yaitu pas masa bayi, masa 0 sampai 2 tahun. Ini adalah masa kritikal untuk membangun kelekatan atau bonding gitu ya, atau attachment yang kuat dengan anak. Nah, kuncinya gimana supaya terbangun nih kelekatan yang kuat adalah orang tua harus bersikap, nih ada 2 kuncinya.
hangat, yang kedua responsif. Nah, kalau yang hangat itu yang kayak gimana sih, Moms? Kalau sikap hangat, yang pastinya kalau hangat adalah ada kontak mata gitu ya, Moms ya, kalau ngomong sama anak, ada sentuhan, suaranya pun yang kita berikan suara-suara yang menenangkan. Gitu. Itu adalah ciri-ciri hangat. Yang kedua, poinnya adalah kita harus belajar untuk responsif. Responsif artinya orang tua peka gitu ya terhadap kebutuhan anak dan kita memenuhi kebutuhan itu. Gitu. Jadi namanya anak bayi pasti baru bisanya apa, Moms? Nangis ya. Gitu ya, mau makan nangis, popoknya penuh nangis gitu. Jadi semuanya hanya cara komunikasinya lewat tangisan. Nah, ketika masih bayi kita kan biasanya orang tua kalau yang masih baru, aduh ini nangisnya nangis kenapa gitu ya? Apakah pengen susu atau karena popoknya penuh dan sebagainya? Kita harus mencari tahu nih kebutuhan anak apa, lalu kita penuhi. Gitu. Atau anak lagi pengen digendong misalnya. Nah, jadi kita harus peka nih anak nangisnya kenapa, lalu kita penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu adalah cikal bakal dari tadi kelekatan yang kuat. Karena anak jadi ada trust-nya gitu. Anak jadi percaya, oh orang tuaku memang sosok yang bisa memenuhi kebutuhan aku gitu. Yang membuat aku merasa nyaman, aman. Ini adalah orang tuaku. Gitu. Jadi ketika anak nangis ya kita respon, aduh kenapa ya Nak nangis gitu. Kalau awal-awal masih salah-salah responnya ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar gitu ya. Kalau ternyata bukan pengen nyusu, ternyata pengen apa gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu. Tapi tujuan kita adalah memenuhi kebutuhan anak dengan tepat gitu. Jadi ini masa kritikalnya. Nah, tapi kalau udah lewat 0 sampai 2 tahun, ya tentu tetap harus dijaga terus yang namanya koneksi. Nah, kalau udah lewat nih masa bayinya, sudah mulai masuk usia balita, lalu prasekolah, kita harus tetap jaga koneksi. Nah, saya suka bilang bermain itu adalah tools yang sangat powerful gitu ya ketika kita mau menjaga koneksi dengan anak. Karena the power of play ini benar adanya. Untuk menjaga koneksi ya ini caranya. Tapi mainnya seperti apa? Nah, ternyata mainnya pun ada tata caranya nih. Aduh, repotnya jadi orang tua ya, Moms ya. Tapi nggak apa-apa, kita terus belajar dan memperbaiki diri ya, Mom. Bermainnya seperti apa sih yang powerful atau bisa tadi menjaga koneksi? Nah, tentu ada syarat-syaratnya. Bermain yang bisa membantu mengkonek orang tua dan anak adalah yang pertama. Nah, ini dulu prinsipnya bahwa sebenarnya nggak perlu lama-lama, Moms. Hanya perlu plus minus 15 menit gitu ya. Tapi rutin ini bisa tadi bondingnya udah dapet. Jadi kalau orang tua yang bekerja misalnya jangan patah semangat gitu. Tenang aja gitu. Bermain yang bermakna tuh nggak perlu lama-lama. Cukup plus minus 15 menit asal rutin. Nah, yang kedua, poin yang harus dipenuhi adalah sifatnya one on one. Jadi kalau kita lagi pengen bonding, kita mainnya kalau bisa satu-satu. Misalnya kita lagi pengen bonding sama si kakak nih, anak nomor 1. Ya kita ajak main kakak dulu, adik sama ayahnya dulu misalnya. Nanti baru kita misalnya besok baru pengen bonding sama si adik, gantian. Jadi kalau kita pengen bonding harus one on one interaksinya, 1:1. Nah, prinsip berikutnya adalah tadi kan waktunya aja cuma 15 menit sebenarnya Bapak Ibu, tapi 15 menitnya harus yang fokus, tidak terbagi. Jadi jangan sampai ini kita sambil ngajak main anak, tapi kita sambil handphone tetap di tangan gitu ya. Nah itu yang jadinya nggak optimal gitu. Jadi untuk 15 menit ini handphone kita jauhin dulu deh misalnya gitu. Lalu kita fokus betul-betul main sama anak. Nah, jadi kalau bisa anak juga fokus. Jadi kalau bisa kegiatan bersamanya bukan nonton gitu, bukan main gadget gitu, tapi benar kita main permainan yang real. Nah, lakukan kegiatan yang disenangi anak. Gitu. Jadi bukan kita yang ngatur gitu ya Moms ya. Kita main ini aja yuk gitu karena mama pengennya ini gitu ya. Kita main dokter-dokteran aja mama jadi pasiennya biasanya gitu ya. Kalau mau sih udah capek. Itu trik saya, mau nggak main dokter-dokteran, mama jadi pasiennya ya gitu, mama sambil tidur.
Tapi kalau anaknya mau sih nggak apa-apa. Tapi ada bagian kita biarkan anak yang memimpin permainannya, gitu pengen seperti apa. Lalu yang poin berikutnya tentu tadi aspek hangatnya ini harus dapat, harus terasa. Jadi ada kontak mata, ada sentuhan, gitu sambil dipeluk, dicium, gitu. Jadi hangatnya tuh kerasa. Dan ini nih yang poin paling penting juga nih, apalagi untuk anak-anak yang mungkin tadi udah lebih besar ya, yang udah 7 tahun, yang udah masuk usia sekolah. Ketika kita lagi main bareng, kita lagi pengen bonding nih tujuannya. Kita harus menahan pemberian nasihat. Kadang nih kalau saya sendiri, kadang tergoda banget nih, udah asik-asik main sama anak, ujung-ujungnya pengen nasehatin, pengen ngomong, makanya ya nak, kamu kalau mama kasih tahu ya, bisa jadi buyar deh itu semua. 15 menit yang tadi udah kita habiskan untuk main bareng, untuk happy-happy bareng, langsung buyar. Anak zaman sekarang kan pinter banget ya, Moms. Dia langsung dapet tuh kesimpulan di dalam otaknya. Oh, jadi mama tuh kalau ngajak main aku, ujung-ujungnya mau ceramah gitu, mau nasehatin aku. Nah, itu bondingnya jadi nggak dapet. Jadi, kalau kita mau kasih nasehat tentu boleh, tapi bedakan waktunya. Bedakan waktu ketika kita emang pengen bener-bener bonding gitu ya, kita pengen mendekatkan koneksi, menguatkan koneksi dengan kalau kita lagi pengen menasehati, gitu kita pengen ngasih tahu sesuatu, gitu ya Moms. Jadi kita harus tahan bener pemberian nasihat. Kita bener-bener cuma main bareng. Nah, oke. Sama halnya kalau nanti anak bisa udah mulai masuk preteen gitu ya, udah masuk remaja, prinsipnya sama seperti yang tadi gitu, tapi mungkin kegiatannya aja yang beda gitu. Kalau preteen mungkin lebih senang ngobrol gitu ya, bisa mungkin ngobrol atau makan bareng dan seterusnya. Tapi intinya sama dan penelitian pun memang menunjukkan bahwa perilaku anak jadi lebih kooperatif kalau kita meluangkan waktu plus minus 15 menit untuk melakukan hal-hal yang disukai anak. Gitu. Atau kita bilangnya spending special time. Oke. Jadi tadi koneksi itu sangat penting ya Moms dalam penerapan positif disiplin. Itu dulu sebenarnya. Jadi ketika anak tuh perilakunya menantang banget di rumah, kita harus cek selalu gimana nih koneksi kita sama anak. Gitu. Nah, dan yang menjadi sangat menantang kalau kita lagi pengen menguatkan koneksi sama anak adalah pastinya ini. Challenges ahead, tantangan yang ada kita hadapi pasti yang pertama regulasi emosi. Regulasi emosi siapa? Regulasi emosi kita sendiri ya Moms. Akan sulit pasti untuk kita untuk bisa tadi main bareng dengan happy, bersikap hangat, bersikap responsif, kalau kitanya masih kesulitan untuk mengontrol emosi kita. Nah, jadi di sini aku juga mau share sedikit nih teknik-teknik yang bisa kita lakukan kalau kita lagi merasa kesulitan mengontrol emosi diri kita sendiri. Gitu ya, kita bisa stop dulu. Misalnya nih anak nggak mau mandi gitu ya, udah kayak nggak mau. Ini kejadian anakku juga nggak mau mandi. Yang nomor 3 tuh susah banget kalau disuruh mandi. Oke, jadi saya stop dulu, tarik nafas, keluarin nafas. Gitu ya, lakukan berkali-kali. Sebenarnya hanya sekedar untuk menenangkan diri dan menghindari kita dari ngomel. Gitu ya, ini perlu dilakukan. Simple, but it works. Nah, kita juga bisa punya apa ya? Kalau saya sebutnya itu kadang mantra di dalam benak kita yang bisa membantu kita menahan diri untuk nggak marah-marah. Gitu. Kalau saya mantranya tuh sebenarnya lebih begini. Kalau saya bisa menjaga supaya saya nggak marah-marah adalah, aduh, saya nggak mau anak saya jadi anak yang pencemas, anak yang nggak pede karena sering saya marah-marah. Gitu. Itu yang cukup membantu saya untuk menahan diri untuk nggak marah-marah. Tapi kalau sekali 2 kali kelepasan, itu manusiawi ya, Moms, gitu. Kita juga perlu memaafkan diri sendiri juga. Ya, oke. Lalu self-care. Self-care itu is not selfish, ya Moms. Mudah-mudahan Moms di sini juga sudah meyakini hal itu, bahwa self-care itu tidak selfish, karena dengan kita mengisi cangkir cinta kita akan bisa mengisi cangkir cinta anak kita. Tapi kalau kitanya aja udah nggak ada isinya, gitu ya, tangki cintanya udah kering, kitanya nggak melakukan self-care, udah pasti akan sulit sekali untuk kita
bisa mencurahkan kasih sayang ke anak-anak kita. Gitu ya, Moms. Jadi lakukanlah self-care secara rutin. Jadi self-care itu bukan kalau kita udah stres baru kita self-care, justru kita self-care supaya kita selalu punya tandon untuk menghadapi hari-hari kita, menghadapi anak-anak. Jadi harus rutin. Lalu penuhi kebutuhan dasar, ini penting ya Moms, kita makan minumnya harus cukup, harus sehat gitu. Ada kesempatan bersosialisasi, tidur yang cukup, olahraga, gitu, olahraga ringan tapi teratur. Ya, dengan kita punya pola hidup yang seimbang, kita juga akan lebih mudah akhirnya untuk bersikap lebih gentle tadi ke anak-anak. Gitu. Karena kita itu bentuk dari self-care juga gitu, pola hidup yang seimbang. Nah, jadi aku juga pengen mengajak ibu-ibu semua di sini untuk take a moment, kita kasih butterfly hug ke diri sendiri gitu ya. Pasti apa yang Moms alami selama ini udah luar biasa gitu ya sebagai parents, dengan Moms muncul apa ya, berkumpul siang ini di sini aja itu adalah sebuah bentuk usaha yang luar biasa gitu ya. Jadi kita harus apresiasi diri kita sendiri. Nah, berikutnya yang juga menjadi tantangan nih, Moms, pengalaman kita masa kecil saat kita diasuh oleh orang tua, itu juga akan menjadi tantangan dalam kita mengasuh anak-anak kita. Gitu. Jadi, sebelum kita masuk ke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke disiplin positif yang lebih spesifik dan lebih teknik lagi, tapi hari ini kita harus bicara dulu tentang hal-hal yang sifatnya fundamentalnya tadi. Kayak koneksi itu penting gitu ya, Moms, bersikap hangat, responsif ke anak-anak. Nah, tapi pasti tantangannya adalah tadi. Yang pertama, regulasi emosi diri. Yang kedua adalah pengalaman pola asuh kita gitu ketika kita masih kecil. Itu akan sangat mempengaruhi. Jadi, tugas kita sebenarnya sebagai orang tua adalah kita harus merefleksikan pengalaman masa kecil kita terkait pola asuh. Jadi, coba kita pikirkan gitu ya, dulu cara orang tua mengasuh kita tuh kayak gimana sih gitu. Kita evaluasi seobjektif mungkin. Artinya kalau ada hal-hal yang kita tidak suka, ya kita tuliskan, misalnya kita bikin catatan gitu, atau kita ungkapkan ke dalam diri bahwa iya ya dulu tuh mama papa itu misalnya kalau urusan apa namanya belajar tuh strict banget. Bagus sih gitu, berarti memperhatikan pendidikan. Tapi aku kurang sukanya gitu ketika mama papa terus jadi ngancem gitu, pakai ancaman dan seterusnya. Atau misalnya dengan bentak-bentak aku, nah itu aku nggak suka gitu. Jadi kita harus evaluasi seobjektif mungkin gitu. Biasanya orang tua banyak yang terjebak dengan kayak gini nih, Moms. Iya dulu orang tuaku tuh galak gitu, strict banget, tapi itu yang membuat aku jadi berhasil. Nah, kadang pemikiran seperti ini yang membuat kita akhirnya meneruskan pola yang sama gitu. Padahal kalau kita evaluasi lebih objektif lagi, tadi sebetulnya mungkin ada cara lain untuk tadi mengajarkan disiplin gitu. Misalnya tadi orang tua strict banget kalau soal ngerjain PR gitu. Oke, nyuruh anak ngerjain PR-nya bagus gitu, tapi caranya yang mungkin ada cara lain yang lebih positif. Gitu. Jadi kita harus evaluasinya secara objektif. Berikutnya, nah kita harus jadi a cycle breaker gitu ya, Moms. Ketika ada cara pola asuh yang mungkin kurang positif, kita stop gitu ya sampai di kita aja, lalu ke anak-anak kita belajar tentang positif disiplin. Positif disiplin tuh wah sebenarnya panjang banget nih, nanti yang berikut ini pasti menarik banget. Oke. Di sini saya mau kasih tips-tips untuk para moms yang mau memulai perjalanan disiplin positifnya gitu ya. Mungkin kita saat ini belum mulai, tapi gimana caranya supaya mempermudah? Yang pertama adalah one step at a time, one small step. Artinya kadang kita kalau mendapat informasi terlalu banyak, kadang kita jadi bingung harus memulai yang mana dulu. Jadi aku senang sih hari ini diminta untuk kasih yang basic dulu. Jadi saya hari ini cuma fokus ke tentang koneksi, supaya moms udah mulai bisa bikin plan
Oke, untuk menguatkan koneksi sama anak, aku mau ngapain? Apakah misalnya bikin jadwal rutin sama anak, aku mau main apa gitu, aku mau mulai seminggu sekali atau jangan seminggu sekali ya, kalau misalnya kalau bisa sih lebih gitu ya, main sama anak gitu, yang benar-benar fokus dan seterusnya. Jadi kita udah punya plan. Lalu atau small step-nya lebih ke diri sendiri tadi soal regulasi emosi. Oke, aku masih susah kontrol emosi nih. Mulai sekarang aku mau coba untuk kontrol emosi. Aku akan coba tadi teknik nafas. Kalau lagi marah, aku tarik nafas, tahan, keluarin. Misalnya itu. Jadi, one small step at a time. Yang penting, satu langkah ini kita lakukan dan kita jadiin kebiasaan. Itu dulu ya, Moms. Dari satu step, nanti pasti muncul step berikutnya. Berikutnya adalah be kind. Nah, ini membantu nih moms. Kita masang tulisan di rumah gitu ya, misalnya be kind atau misalnya be gentle. Kita tulis lalu kita tempel. Nah, jadi begitu kita lagi pengen ngomel ke anak gitu ya, baca tulisan itu, oh iya, kita jadi teringat bahwa kita harus be gentle, be kind. Lalu yang berikutnya, keep calm, be patient. Nah, ini harus sabar ya, moms. Artinya sabar menghadapi perilaku anak, sabar menghadapi perilaku kita sendiri. Misalnya kita lagi masih susah sabar, masih sering gampang tersulut emosinya. Ya udah, be patient. Kita kan lagi berproses. Jadi kalau kita juga terlalu menuntut diri sendiri gitu ya, nanti juga malah jadinya kontraproduktif. Jadi kalau kita misalnya, aduh kita kelepasan nih, kita marah sama anak, oke, kita tenang dulu, be gentle to ourselves gitu ya, maafin diri sendiri dulu, lalu kita juga minta maaf ke anak. Maaf ya nak, tadi mama kelepasan, mama harusnya nggak ngomong kayak gitu. Jadi, be calm, be patient, be gentle. Tips berikutnya adalah, menemukan juga komunitas yang sevisi. Nah, moms di sini udah ketemu ya, luar biasa nih, komunitas BB Moms ini bagus banget, karena berarti di sini adalah orang tua yang concern tentang parenting. Orang tua yang pengen terus memperbaiki diri, yang pengen menjadi lebih positif, yang pengen terus belajar. Ini udah bagus banget. Harus diteruskan. Dan ini juga penting. Tips yang sangat membantu saya kalau menghadapi anak-anak, choose your battles wisely, because if you fight them all, you'll be too tired to win the really important ones. Jadi kita harus memilih pertarungan gitu ya. Gak semua perilaku anak harus kita, aduh kenapa sih kayak gini, aduh kenapa kamu harusnya gini-gini. Enggak, karena jatuhnya kita juga terlalu mengontrol anak-anak kita, dan anak-anak juga pasti akan nggak nyaman kita lakukan seperti itu. Sehingga ketika ada hal-hal yang lebih prinsip yang mau kita ajarkan ke anak, karena anak udah terlalu sering mendengar orang tuanya nih ngomel gitu ya, akhirnya malah jadi nggak didengerin nih yang penting-penting. Jadi saran dalam proses disiplin adalah jangan kita ributin gitu ya semuanya. Tapi kita pilih mana yang betul-betul prioritas. Gitu. Kalau biasanya kalau anak pertama kita masih pengen urusin semuanya gitu ya. Saya curcol juga nih. Kalau anak pertama pengennya dari urusan makan, urusan semuanya harus kayaknya pengennya sesuai textbook gitu ya. Tapi ternyata malah kontraproduktif, membuat kita juga jadi terlalu lelah, membuat kita akhirnya jadi hal-hal yang penting untuk ditanamkan malah akhirnya jadi kita terlalu udah capek, anak juga udah terlalu capek dengerin. Jadi akhirnya kita akan belajar tuh, oh oke, kayaknya yang lebih penting nih urusan ini nih, gitu. Urusan perilaku anak misalnya, gitu, atau cara anak mengelola emosi, itu yang lebih penting misalnya. Kalau buat saya, jadi akhirnya itu yang betul-betul saya selalu take time untuk memproses itu, gitu akhirnya. Jadi kalau terlalu banyak kita urusin moms, nanti kita juga jadinya overwhelmed, kira-kira gitu. Nah, untuk hari ini sebenarnya nggak banyak materinya moms, baru itu dulu. Tapi nanti kalau pas tanya jawab, mulai pengen tanya-tanya soal teknik-teknik dalam proses disiplin, boleh. Tapi nanti yang betul-betul teknisnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada sedikit ini dari Rumah Psikologi Giara, silakan dilihat moms, ada layanan psikologinya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Wikan. Iya. Oke. Nah, teman-teman, memang untuk hari ini, sebentar,
kita ini screen-nya dulu. Oke. Yes. Oke. Jadi untuk hari ini memang kita mulai yang basic dulu. Karena aku juga nggak tahu ya apakah di sini teman-teman tuh udah mulai ngerti positif disiplin itu apa-apa aja, basic dasarnya yang tadi ya, yang mulai dari base-nya, koneksi, kemudian selanjutnya teknis-teknisnya seperti apa. Nah, karena aku belum tahu teman-teman di sini sudah ngerti semua atau belum, jadi kita mulai dari start gitu. Dan diharapkan nanti bulan Agustus ya Miss ya, kita lanjutin lagi. Yes. Kemudian setelah Agustus mungkin akan ada follow up lagi, nanti akan diinfoin. Nah, sekarang teman-teman kalau seandainya mau tanya langsung ke teknis pun nggak apa-apa ya Miss ya, karena kan aku tahu nih ada beberapa moms di sini yang memang udah paham ya positif disiplin. Tapi yang aku tahu mereka walaupun sudah memulai positif disiplin kepada anak mereka, mereka punya challenging, punya ketika di perjalanan, aku belajarnya tuh gini, tapi kok respon anak tuh begini gitu. Jadi kurang, aku harus apa lagi gitu. Dan so kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ya di chat box atau misalnya mau tanya langsung juga bisa ya. Oke. Gimana nih? Ada yang tanya? Oke, aku dulu deh kali ya. Iya, Miss. Jadi pertanyaan dari aku itu tadi kita udah ngasih untuk secara koneksi udah ini ya, udah deket lah ya aku sama anak tuh. Anak tuh lumayan clingy banget memang. Tapi dia ketika aku usahakan untuk kooperatif, dia tuh nggak mau kooperatif gitu. Dia nggak tahu, nggak jelas juga maunya apa. Misalnya apakah dia mau being independent, nggak juga gitu, karena aku tawarkan kan dia mau kamu mau taruh sendiri bajunya atau enggak gitu, atau kamu maunya gimana, mau pakai sabun yang mana atau apa. Aku udah berusaha kasih dia independensi, terus aku juga udah kasih dia waktu gitu ya untuk gather the mood gitu, tapi tetap nggak mau gitu, nggak bergeming. Jadi kita lumayan bingung ya harus gimana. Yes. Oke. Ya. Jadi udah dicoba berbagai ini ya, Miss ya. Mulai dari bondingnya kayaknya emang udah deket gitu. Kita udah coba juga kasih dia kemandirian gitu ya. Kita libatkan mereka. Tapi kok tetap aja usianya berapa, Miss Sarah? 2,5 tahun. Oke, 2,5. Yes. Jadi kan membuat kita jadi bingung ya. Aduh, harus diapain lagi? Dan memang hal yang tricky banget dari positive disiplin pun tidak ada formula yang benar-benar kalau anak kayak gini harus begini gitu. Jadi semua itu serba bisa trial error juga gitu. Tapi yang pasti tadi bagus banget gitu Miss Sarah yang dilakukan oleh udah mencoba berbagai hal gitu. Dan memang disesuaikan. Kalau anak umur segini kan kayaknya pengen independence gitu ya udah kita kasih. Tapi memang ternyata kok kayaknya nggak berhasil juga. Nah, berarti nih masih ada hal yang mungkin kita belum ketemu. Kenapa dia susah banget suruh mandi gitu ya. Tapi itu sama Miss, anakku juga gitu. Jadi untuk hal itu pun aku masih trial dan error. Karena mungkin gini, kakak-kakaknya dengan cara yang ini berhasil gitu ya. Tapi buat si Ade ini cara yang sama, yang aku terapkan ke kakak-kakaknya nggak berhasil. Jadi memang perilaku anak tuh sangat kompleks. Yang penting kita harus pahami juga bahwa kita mencoba memahami dari sudut pandang anak gitu ya. Oh mungkin ketika disuruh mandi, anak mungkin emang lagi melakukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Emang dia lagi main mungkin gitu ya. Dan bagi dia mandi itu sesuatu yang mengganggu jam main aku nih gitu. Atau misalnya apa dia nggak suka disiram kepalanya atau apa. Nah hal-hal yang kayak gitu yang detail-detail yang mungkin kita bisa bantu. Balik lagi butuh proses gitu. Mungkin
ketika lagi santai gitu, kita lagi bonding time, kita lagi main, kita nggak nasehatin, tapi kita sambil cari tahu, misalnya kita lagi main boneka-bonekaan, lalu kita role play, kita bonekanya nggak mau mandi gitu ya. Biasa anak-anak juga merasa tersentil tuh, kayak aku nggak mau mandi gitu, dan dia akan tiba-tiba keungkap kenapa nggak mau mandinya misalnya gitu. Tapi memang nggak mudah juga. Artinya nggak apa-apa, take your time, Miss, gitu kita gali yang dia nggak suka dari aktivitas mandi ini apa. Apakah dia nggak suka diganggu waktu mainnya gitu ya, atau dia ternyata nggak suka dengan tata cara mandinya, misalnya tadi dia nggak suka matanya kena sabun atau apa, mungkin pernah sekali kena sabun lalu nggak mau lagi. Jadi alasan yang berbeda pun pasti kita treatmentnya akan beda. Itulah kenapa disiplin positif tuh, wah, proses gitu ya, Miss, tapi it's okay. Anak, kalau memang tujuan kita adalah membangun self disiplin gitu ya, worth it semua proses yang kita jalani gitu. Jadi nggak apa-apa pakai cara kita apa, kita cara galinya bisa lewat permainan, atau dia kalau misalnya lagi manja-manjaan, kita lagi peluk-pelukan sambil tanya, kenapa sih kalau mandi tuh Adi susah banget diajak mandi, itu kenapa, nggak sukanya kenapa, kita gali ke situ. Jadi nanti cara kita mengatasinya pun pasti akan berbeda. Kalau misalnya ternyata dia nggak suka jam mainnya keganggu, berarti yuk kita sama-sama deh atur jam mandinya mau jam berapa atau abis ini. Atau misalnya kalau dia ternyata nggak suka wangi sabunnya misalnya atau apa, jadi benar-benar bisa beda-beda banget ya, Miss. Tapi kuncinya adalah dicari tahu alasan dibalik perilakunya itu sih, gitu. And it's okay. Gitu. Lanjutannya nih, Miss. Yes. Misalnya nih, dia udah nggak mau mandi nih, tapi kan kita harus berangkat sekolah. Iya. Yes. Itu digotong, nangis-nangis, teriak-teriak, apakah gimana nih? Nggak apa-apa? Iya, itu pertanyaan bagus banget, Miss. Karena memang pada prakteknya nggak mungkin dong kita nungguin ya sampai misalnya 2 jam. Jadi kita boleh katakan, misalnya kita pas tadi lagi malamnya deh, lagi santai kita ngobrol, kita tanya gitu, kita berusaha gali, adik kenapa nggak mau mandi gitu. Lalu kita jelasin, dek kadang mandi itu memang kalau mau pergi sekolah ya kita harus mandi gitu. Jadi apa namanya, kita kasih tahu bahwa adik tetap harus mandi gitu. Memang sih kadang adik nggak senang mandi ya, tapi kita tetap harus mandi. Nah, ketika gongnya nih, besokannya nih, dia nggak mau mandi, tapi dia harus mandi, boleh gitu, boleh kita misalnya agak sedikit paksa, tanda kutip gitu ya, tapi kita sambil katakan, maaf ya, mama harus mandiin adik. Adik nggak suka, adik sedih, adik marah, iya maaf ya gitu. Adik boleh kok marah, tapi tetap adik harus mandi karena kita mau pergi sekolah gitu, badannya harus dibersihkan dulu gitu. Sebetulnya gitu. Tapi ada juga pendapat lain sih, Miss, gitu. Sebenarnya kalau kita bicara disiplin positif, ada yang namanya konsekuensi alami, logical consequence. Nah, kalau logical consequence ini sebenarnya adalah konsekuensi alami atau natural consequence. Jadi sebenarnya anak dibiarin aja, Miss, suatu kali nggak mandi gitu, supaya dia juga merasakan dampaknya kalau nggak mandi. Siapa tahu dia siang-siang udah kegerahan, udah gatel-gatel gitu ya. Nah, itu yang justru menjadi pembelajaran self disiplinnya dia tadi. Adik kenapa garuk-garuk? Ya aku gatel. Wah, ini kayaknya karena tadi pagi nggak mandi deh, jadinya cepet gatel gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam positif disiplin, natural konsekuensi yang menjadi guru terbaik gitu. Jadi sekali waktu nggak apa-apa sih anak nggak mandi, tapi kita proses gitu nanti. Gitu. Tapi bukan, jangan sampai keluar kata-kata tuh kan, makanya nah jadi itu langsung udah pembelajarannya hilang. Tapi kita mereka nanya, kenapa ya adik gatel ya? Gitu. Oh, kayaknya kalau tadi pagi nggak mandi, jadi gatel-gatel ya, Dek? Gitu. Enak nggak gatel-gatel? Berarti besok gimana? Gitu. Gitu sih, Miss, sebenarnya. Ya, oke, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan teman-teman ya, udah pada kumpul nih akhirnya. Yes. Pertanyaannya, kita mulai dari yang paling atas. Berarti ini nanti sampai selesai kita Q&A nggak apa-apa ya, Miss ya? Biar terjawab semua nih, kan sudah banyak yang meluangkan waktu, terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaannya semua terjawab ya. Miss, anak aku 2 tahun 5 bulan, tapi sering tantrum kalau diajak main 1-2 menit. Maunya ganti-ganti terus. Oh, jadi fokusnya masih pendek banget ya, 1-2 menit, 2 tahun 6 bulan.
Maunya cuma bongkar-bongkar. Apakah kita biarkan saja dia main sendiri, ataukah kita kasih waktu khusus untuk nemenin? Mungkin kalau ditemenin pun nggak bisa karena 1-2 menit aja mau mainnya. Gimana tips main dengan anak supaya seru dan tidak bikin bosan? Oh, oke. Jadi, sorry, tadi kalau anaknya nih mainnya cuma maunya sebentar, gitu ya, Miss ya? Loncat-loncat. Jadi tadinya Oke. misalnya mungkin main puzzle, terus akhirnya langsung loncat ke permainan lain. Jadi dia oke, cepat oke. bosen gitu ya. 1-2 menit langsung ganti gitu. Yes. Nah, nggak apa-apa, Bu, karena memang masih usianya, gitu ya. Tadi usianya berapa? 2 tahun? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Oke. Iya, kalau masih senang ganti-ganti itu masih wajar. Itu masih wajar. Dan kita sebenarnya kalau pengen tadi the power of play gitu ya, kita pengen nemenin main dan yang efektif gimana adalah kita ikutin aja gitu. Jadi dia take the lead. Kalau dia tadinya lagi main puzzle terus ganti, kita bilang, "Oh, adik sekarang main ini ya." Jadi kita kayak jadi narator gitu, Bu. Ketika main sama anak, sebetulnya kita nggak perlu terlalu involve banget juga nggak usah. Sebenarnya yang penting kita menunjukkan kita atentif gitu ya, dan kita responsif. Jadi kalau anak lagi main puzzle, kita katakan, oh, adik lagi main puzzle, adik pilih puzzle, oh, adik bisa masang kepingannya dengan tepat gitu. Jadi kita kayak jadi menarasikan apa yang dia lakukan. Nanti dia ganti mainan lain, oh, adik sudah gak main puzzle lagi. Sekarang adik ngambil mobil-mobilan ya, mobil-mobilannya ini ya. Nah, kenapa dengan cara kita jadi narator aja itu sudah membantu? Karena efeknya banyak mau sebenarnya. Yang pertama, melatih kosakata anak gitu ya. Kemampuan bahasa anak di situ sangat terlatih karena kita menyuarakan apapun yang sedang dia lakukan. Anak sebenarnya menyerap. Jadi di situ mengasah kemampuan bahasa anak. Yang kedua, dengan kita mengomentari segala apa yang dia lakukan, tapi komentarnya yang sifatnya netral ya, Bu. Bener-bener kita cuma sebutin, oh kamu lagi main mobil, oh ya mobilnya digerak-gerakin ya, maju mundur gitu. Itu bukan kita kasih penilaian. Jangan kita bilang, oh, pasalnya kok salah, jangan gitu, jelek. Atau, mobil-mobilannya jangan ya itu mainnya. Masa mobil-mobilan ditabrak-tabrakin, jangan. Jadi, jangan kasih penilaian apapun. Biarkan, tapi kita cuma jadi narator kayak tadi gitu. Oh, mobilnya ditabrakin ke tembok ya. Oh, berkali-kali ditabrakin ke tembok. Oh, sekarang mobilnya udah capek sekarang gitu. Ya, Bu, jadi anak jadi merasa, tadi selain perkembangan bahasanya meningkat, anak jadi merasa diperhatikan gitu. Dan itu efeknya sangat luar biasa gitu. Karena kadang kan anak tuh butuh perhatian tapi kitanya sibuk. Nah, di restore-nya lewat kita main bareng dengan kita menyuarakan segala apapun yang dia lakukan. Gitu, Moms. Jadi kalau anak masih loncat-loncat nggak apa-apa, kita tinggal perhatikan sambil kita bahasain gitu. Kalau dia meminta kita ikut main, ya kita main bareng. Itu juga boleh. Menjawab nggak ya, Moms? Iya, cukup Mudah-mudahan. jawab ya menurut aku. Oke. Jadi walaupun dia mau pindah-pindah, ya dikasih aja gitu ya. Iya, betul. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Miss, kita harus bagaimana merespon anak? Ini dari Mom Agasya. Bagaimana kita merespon anak ketika kita tuh ngasih nasihat kepada anak, tapi anak tuh ngeyel gitu. Sebenarnya respon seperti apa yang sebaiknya kita ungkapin? Yes. Nah, kalau udah kayak gini, Mom, saran aku adalah tadi, kembali ke pasal pertama, yaitu reconnecting. Biasanya kalau anak yang kayak gini nih perilakunya, kita ajak sesuatu, dia maunya sebaliknya, biasanya lagi nggak connected. Karena gini, Moms, analoginya adalah kita balikin ke diri kita ya, Mom. Kalau kita menghadapi orang yang sangat kita sayangi, sangat kita kagumi, sangat kita respect, biasanya secara naluri kita pengen membahagiakan orang itu, kita pengen ngikutin arahannya orang itu. Nah, sama dengan anak. Itu yang terjadi. Ketika anak tuh hubungannya lagi enak nih sama orang tuanya nih, lagi connect, lagi respected, anak tuh juga merasa tadi dihargai, anak respect jadinya sama orang tua. Anak pun secara otomatis pasti pengen mengikuti arahan kita. Gitu. Jadi ketika sedang tidak begitu, kita cek dulu nih bondingnya nih gimana. Jadi saran dari aku sih,
bonding dulu Mom gitu ketika anak lagi selalu kayaknya melakukan yang kebalikan dari apa yang kita arahkan ke dia. Gitu. Soal koneksi nih langsung pertanyaannya Mom Dianita, bagaimana caranya kita tahu kalau koneksi kita itu baik dengan anak? Yes. Ini pertanyaan bagus sekali nih, karena kan kadang kita nggak tahu tolak ukurnya ya, gitu. Tapi memang biasanya sinyal-sinyal mulai nggak connect-nya itu yang biasanya kita bisa kerasa nih, kalau tadi anak misalnya kayak udah mulai ngeyel, atau misalnya kayak kok sering cranky gitu ya, kayak kita istilahnya tuh nggak nyaman, misalnya gitu dysregulated. Nah, itu tuh biasanya tanda-tanda lagi nggak connect. Kalau misalnya kita tahu connect atau enggak, tentu sebaliknya gitu. Ketika anak mau cerita, anak mau approach kita duluan lalu mau cerita, itu biasanya lagi connected gitu. Tapi balik lagi ya moms, ini bisa naik turun. Jadi selalu kita reconnect terus gitu. Tapi salah satu cirinya adalah anak mau terbuka. Itu sih biasanya. Jadi kalau anak mau cerita, mau terbuka tuh biasanya dia merasa feel safe and feel connected sama orang tuanya. Gitu. Ini masih soal koneksi dari Mom Dwi Nur. Anak saya umur 3 tahun, tapi mau dipesantrenkan nanti ketika SMP dan SMA di boarding school gitu ya. Karena khawatir dengan pergaulan remaja saat ini. Jadi akan kirim anak ke boarding school. Tapi di satu sisi saya takut koneksi antara anak dan orang tua itu berkurang karena dipesantrenkan ini. Nanti apakah mungkin hubungan jadi dingin dan tidak sedekat sebelumnya? So, kira-kira mau Miss Wikan ada opini seperti apa nih kalau seandainya ada situasi? Ya, oke, pertanyaannya bagus sekali, Mom Dwi. Jadi tadi kalau kita bicara tentang koneksi, tadi saya sempat jelaskan ada critical period gitu. Ketika 0 sampai 2 tahun nih sebenarnya kenapa dikatakan masa kritis, karena ini dasarnya banget nih. Di 0 sampai 2 tahun tuh benar-benar anak mengembangkan attachment. Ketika ini sudah terlewati dengan baik, artinya ketika kalau mungkin Mom Dwi bisa ingat-ingat pas 0 sampai 2 tahun, oh aku cukup hadir kok gitu misalnya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, itu bagus. Nah, tinggal di masa-masa tadi SD, SMP, SMA sebenarnya itu udah bukan critical period. Artinya memang tugas anak sudah beda lagi. Kalau 0 sampai 2 tahun kan memang tugas anak untuk mengembangkan kelekatan dengan orang tua. Di SD, SMP, SMA, tugas anak memang untuk belajar mandiri, belajar mengembangkan kemampuan, belajar untuk merencanakan karir gitu. Memang sudah banyak tuntutan yang lain. Tapi memang koneksi tetap harus dijaga. Jadi sifatnya menjaga koneksi. Nah, cara menjaganya nih, kalau tadi kita lihat tuh moms, caranya ternyata kan tidak perlu harus waktu seharian, misalnya gitu ya. Tapi memang plus minus 15 menit, tapi rutin. Nah, kalau bisa, misalnya nanti masuk boarding school, yang penting di waktu-waktu anak boleh teleponan gitu ya, pasti kan mereka ada jatahnya ya untuk boleh ditelepon orang tuanya itu jam berapa, boleh ketemu orang tuanya itu tiap kapan. Nah, di momen-momen itu manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk reconnecting gitu, untuk tanya kabarnya. Jadi betul-betul di masa di waktu-waktu ketika bisa ngobrol dan ketemu anak, dipakai untuk reconnecting. Jadi ketika reconnecting sudah pasti kita lebih banyak mendengar daripada kita yang ngomong gitu ya, Mals. Jadi gimana gitu. Lalu ketika anak cerita ya kita betul-betul tadi kontak mata gitu, terus pakai suara-suara yang menenangkan gitu. Jadi anak pun tetap akan terbuka gitu. Walaupun waktunya singkat, nggak banyak, anak merasa tetap apa ya, connect dan merasa nyaman untuk cerita sama kita gitu ya, Moms. Jadi sebenarnya nggak masalah, asal dimanfaatkan sebaik mungkin, dan ingat tips-tipsnya tadi ya Moms, 15 menit, asal fokus, asal one on one, jadi ketika lagi bonding ya ibu bener-bener cuma sama si anak ini gitu. Jangan ada yang lain, misalnya jadi bener-bener bondingnya dapat. Kira-kira gitu. Dan jangan nasehat, nah tadi itu poin yang terakhir tuh yang penting. Jadi jangan udah waktunya cuma singkat, tiap ketemu kita isinya dengan ceramah. Nah itu bondingnya takutnya nggak dapet ya Mom. Jadi maksimalkan gitu.
Oke, gitu Miss. Pertanyaan berikutnya nih Miss dari Mom Amida. Anak aku 2,3 tahun. Sering banget ngerebut mainan temannya dan berakhir temannya itu nangis atau berebutan. Yes. Dia alhamdulillah selalu izin, bilang tapi belum mengerti. Sebentar. Sikap aku harus bagaimana? Walaupun saya udah membicarakan soal untuk meminta izin, antri, tidak boleh merebut barang orang lain, tapi ketika hal itu kejadian, saya sering kelepasan marah. Nah, seperti itu. Yes. Oke. Jadi anaknya tadi usia berapa, Miss? Sekitar 2,5 tahun lah. Oke, 2,5 ya. Jadi memang pasti masih proses ya, Moms. Dan gini, ini nih sebenarnya nanti menarik kita bahas di pertemuan berikutnya karena kita akan mulai lebih teknis. Dalam hal ini, tadi kan kalau kita lihat prinsipnya ada 4 ya, Moms. Yang pertama koneksi. Jadi kalau udah kayak gini udah pasti pastikan koneksi kita ada. Lalu lembut dan tegas, poin yang kedua. Nah, di lembut dan tegas ini kita bisa bersikap lembut tapi tegas di waktu yang bersamaan. Jadi lembut itu misalnya kita katakan, Adek, tadi dia anaknya suka ngerebut mainan gitu ya. Oke. Nah, kita harus bersikap lembut dulu, Mom. Jadi karena tadi poin pertama adalah koneksi, ketika anak melakukan kesalahan, gitu ya, dan kita pengen memberikan arahan, tentu arahannya juga harus tetap mempertahankan si koneksi itu. Jangan kita mematahkan koneksi yang ada dengan cara kita misalnya jadi marah-marah, atau kita langsung nyalahin anak, kita memojokkan anak kita. Nah, caranya untuk menjaga koneksinya tetap terjaga adalah bersikap tadi lembut dan tegas. Lembut itu kayak gimana? Lembut itu kita validasi perasaannya. Wah, di sini ibu-ibu mungkin udah sering dengar ya istilah validasi emosi, atau kalau belum, validasi emosi artinya kita membenarkan apa yang dia rasakan. Biasanya anak kalau ngerebut mainan temennya artinya dia kenapa? Dia senang sama mainan yang dimainin temennya gitu kan ya, dia pengen gitu kan, maaf. Nah, kita katakan, Ade pengen banget mainan itu ya, kayaknya seru ya mainan yang dipegang temennya ya. Itu dulu. Itu yang membantu menjaga koneksi dulu, membangun koneksi dulu. Kita memahami, kita berempati sudut pandang anak gitu. Jadi kita katakan, jadi supaya anak koneksinya dulu gitu. Iya, adik pengen banget karena itu kayaknya seru ya. Tapi kalau mau pinjam mainan temannya, jangan langsung diambil ya. Adik bilang, kalau anak masih kecil kan biasanya kita pakai yang simpel ya, misalnya please nyuwun gitu, jangan terlalu kompleks juga nanti dia bingung. Jadi kalau adik mau pinjam, bilang pinjam boleh gitu. Tapi tadi awalnya dulu yang penting, adik pengen banget mainan itu ya, nanti anak akan lebih terbuka biasanya kayak iya ya udah gimana caranya pinjam boleh gitu. Tapi jangan berekspektasi anak langsung jago ya, mau pasti besoknya lupa lagi, dia ngerebut lagi. Ingatin lagi aja, adik pengen mainan yang dipegang temennya ya boleh, tapi adik ngomongnya gimana gitu, pinjam boleh, ingetin terus, lama-lama anak akan bisa gitu ya. Mau pokoknya kalau disiplin positif, ingat kita memang harus bersiap akan proses. Tadi juga ada moms yang komennya bagus, apa proses mudah-mudahan kuat dan sabar, benar, karena memang proses tuh yang dibutuhkan kekuatan dan kesabaran kita ya moms, karena perilakunya pasti anak, namanya anak-anak akan berulang gitu, kesalahannya mungkin akan dilakukan lagi dan nggak apa-apa, yang penting kita tadi menjaga koneksi dan bersikap lembut dan tegas gitu. Jadi kita lembut dengan kita bilang kamu pengen mainan ini ya, iya, tapi tidak rebut. Bilang pinjam boleh. Besoknya dia ulangin lagi hal yang sama. Gitu ya, mau? Kita langsung loncat ke pertanyaan yang berkaitan dengan tadi pinjam ya. Yes. Jangan paksa anak untuk berbagi mainan dengan temannya. Kenapa sih harus seperti itu? Apa manfaatnya? Terus apakah kita biarkan aja anak tidak berbagi mainannya? Oh, yes, betul sekali. Sekarang kan kita mulai apa ya? Pendekatan disiplin yang semakin ke sini gitu ya, moms. Memang kita semakin lebih menghargai anak. Artinya anak itu kita perlakukan seperti ya manusia gitu yang juga punya hak untuk dia maunya apa
gitu. Itu prinsipnya itu dulu. Jadi kalau dulu gitu ya mungkin anak harus nurut, pokoknya apapun nurut, kita anggap anak tuh belum punya hak untuk menyuarakan pendapat. Kalau sekarang sudah berbeda, kita melihat anaknya sebagai seorang individu gitu yang berhak dihargai keinginannya. Kita harus hormat juga kalau dianya nggak mau, ya udah kita nggak boleh paksa itu dulu. Karena memang pada akhirnya ketika anak sudah beranjak dewasa kan kita berharapnya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang juga apa ya, menghargai dirinya gitu, Mom. Sebenarnya awal pemikirannya itu seperti itu. Kita nggak pengen anak-anak kita karena misalnya dari kecil sering dipaksa untuk berbagi, akhirnya ketika ke bawah tuh sampai dewasa, ketika ada orang yang apa ya, sedikit mengintimidasi, dia langsung kasih aja gitu ya, terlalu apa, jadinya eh, nanti orang tuanya protes lagi ngelihat anaknya kayak gitu, ih kamu tuh terlalu baik sama orang gitu ya. Jadi serba salah. Waktu kecil kita suruh berbagi terus, tapi ketika udah semakin besar, ketika anak jadi terlalu sering berbagi atau terlalu apa ya, dimanfaatkan orang lain misalnya gitu ya, kita juga nggak pengen anak kita seperti itu. Nah inilah makanya dalam parenting tuh tarik tarik ulurnya tuh sangat tricky banget. Jadi ketika anak belum siap berbagi, gitu. Kalau kita pakai prinsip positif disiplin, yaitu kita menghargai anak, ya betul. Tapi mungkin caranya, gitu ya. Ketika anak bisa belum mau berbagi, kita tanya, adik belum mau berbagi ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalau itu baru kejadian on the spot-nya ya, kita langsung bilang aja, oh oke, adik belum mau berbagi, oke. Kalau nanti udah siap berbagi, bilang ya, gitu, kasih pinjem ke temannya, gitu. Lalu kadang kan kita yang nggak enak ya sama anaknya orang tua si anak itu, kita boleh bilang, maaf ya, nanti mungkin mau berbagi gitu nanti. Nah, tapi moms bisa gali lagi ketika udah di rumah, tanya sama anaknya gitu. Kalau misalnya teman kamu punya permainan, lalu kamu nggak dipinjam, perasaan kamu gimana gitu. Jadi boleh kok kalau kamu pengen mainin sendiri dulu, tapi gitu kita kasih penjelasan yang logis, yang simple, tapi memang tetap dengan menghargai perasaan anak gitu. Jadi manfaatnya itu tadi ya Bu ya, manfaat kenapa kita membiarkan anak melakukan itu supaya dia tidak serta-merta tumbuh menjadi orang dewasa yang mudah tidak memperjuangkan haknya, misalnya gitu, nggak menghargai pendapatnya sendiri dan seterusnya itu sih. Gitu. Pertanyaan berikutnya nih Miss dari Mom Eme. Yes. Kalau mau kasih nasihat untuk anak umur 2,5 tahun, dimana kan masih pendek banget nih fokusnya untuk dikasih tahu ya, bagaimana cara dan momen yang pas untuk menasehati anak? Yes, oke. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau untuk 2,5 tahun, sudah pasti kita caranya pun dengan cara-cara bermain ya, Moms, gitu. Belum bisa pasti kita kasih ceramah gitu ya, kayak kita ke ABG, gitu. Pasti pakai lewat buku cerita, gitu. Kita cari topik-topik buku cerita yang sesuai yang lagi kita pengen ajarin. Jadi lewat buku cerita. Kalau nggak nemu buku cerita yang sesuai yang lagi pengen kita ajarin, kita bikin dongeng, kita bikin cerita sendiri gitu ya, yang intinya mau ngajarin itu, misalnya tentang monyet yang senang berbagi gitu atau apa. Jadi kita create aja gitu, dengan cara-cara itu sebenarnya lebih nempel gitu. Dan waktunya tentu di waktu-waktu yang anak udah lebih rileks, anak udah siap mendengarkan gitu. Biasanya pas malam sih menjelang tidur. Jadi menjelang tidur, kalau untuk anak umur 2,5 tahun bisa tuh mau dikasih cerita-cerita untuk tadi menasehati gitu, menasehati tentang nilai-nilai hidup gitu, nilai-nilai sosial. Selanjutnya ya Miss. Yes. Ya. Ini dari Mom Yaya Fritzka. Pertanyaannya, halo Miss, anak saya umur 3 tahun, saat ini perasaannya sedang sensitif. Tiap kali saya tidak senyum, ketika melihat anak menepuk muka, dia langsung bilang, ibu jangan marah, gitu. Jadi dikiranya lagi marah, gitu. Padahal saya tidak lagi marah, kadang saya lagi capek aja, gitu. Lalu apakah anak yang mengira saya marah-marah gitu bisa mengurangi koneksi dengan anak? Lalu selanjutnya bagaimana menjelaskan kepada anak bahwa kadang capek juga untuk senyum terus? Gitu. Yes.
Oke, yes, pertanyaan menarik sekali. Iya, pokoknya kuncinya moms kalau untuk hal-hal yang bisa mengurai koneksi tentu banyak benar. Misalnya kita lagi sibuk atau ya tadi kita misalnya lagi jarang senyum karena mungkin kita jarang senyum pun lagi capek tadi Bu ya. Biasanya kita lagi capek itu vibe-nya langsung kerasa ya moms, langsung ada getarannya langsung kerasa gitu. Dan ya bisa mengurangi koneksi, tapi tenang aja, koneksi itu kan memang tadi seperti sinyal ya Bu, naik turun dan memang harus selalu di reconnect, reconnect, reconnect. Jadi kalau untuk koneksi tetap harus diperkuat terus, lalu gimana cara menjelaskannya? Nah itu bagus sekali. Jadi kalau kita sedang lelah gitu ya, kita boleh bilang gitu kayak ke anak, iya mama lagi capek gitu, mama jadinya kurang senyum ya, tapi adik sedih ya kalau ngelihat mama nggak senyum. Jadi kita boleh mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu ya, tapi kita juga sadari bahwa itu mempengaruhi dia gitu ya. Jadi iya kalau mama nggak senyum adik jadi sedih ya. Maaf ya, sekarang apa mau perlu mama peluk gitu misalnya untuk supaya adik merasa lebih baik gitu. Terus kita bisa katakan misalnya kadang kalau mama lagi nggak senyum gitu ya, bukan berarti mama marah gitu. Kadang mama cuma capek. Kalau mama capek, tapi memang gini mom, sebaiknya kita punya tadi self care. Gimana caranya supaya kita kalau lagi capek, kita melakukan self care tertentu, lalu kita biar bisa lebih ceria lagi di depan anak-anak. Karena itu memang buat anak pasti penting gitu. Kalau kita lagi misalnya capek banget, nggak senyum, kita bilang, kita boleh katakan, kita capek, mama lagi senyum, maaf kalau bikin kamu jadi sedih, tapi mama capeknya cuma sebentar kok, nanti mama juga happy lagi gitu. Jadi karena anak pasti jadi cemas kalau ngeliat ibunya nggak senyum, biasanya senyum, ini sekarang senyum, dan tugas kita memberi rasa aman. Kita katakan boleh, tapi mama tetap sayang sama adik kok, gitu. Walaupun mama lagi capek, mama tetap sayang. Gitu. Itu perlu. Jadi kalau anak tadi menunjukkan rasa cemas ketika kita nggak senyum, kan berarti dia, aduh, mama kenapa nih marah sama aku, nggak sayang sama aku. Biasanya anak-anak pasti pikiran langsung ke sana, kita tenangin dengan bilang, tapi mama tetap sayang kok sama adik, mama cuma capek sebentar, karena mama habis kerja. Nanti mama habis istirahat, nanti mama senyum lagi kok, gitu. Gitu ya, Moms. Jadi kasih rasa aman ke anak. Itu sih intinya. Wah, ini berikutnya pertanyaannya soal makan. Nah, kebetulan anak aku juga nggak makan. Izin bertanya nih, Miss, bagaimana caranya supaya anak bisa disiplin untuk mau makan sendiri? Umurnya sudah 3,5 tahun, tapi mintanya disuapin terus gitu. Awal-awalnya mau makan sendiri, namun selanjutnya maunya disuapin gitu. Kalau enggak mungkin nggak selesai kali makannya. Oke. Aduh Bu, memang ini kalau urusan makan tricky banget ya. Sangat tricky, dan ini adalah balik lagi, kalau kita bicara positif disiplin, sebenarnya kan tadi saya juga sempat share yang paling bagus itu sebenarnya konsekuensi alami gitu ya. Ketika anak misalnya nggak makan, nanti jadinya lapar. Ketika anak nggak mandi, nanti jadinya gatel-gatel. Nah, sebenarnya kalau dalam disiplin positif, itu yang harus kita terapkan justru. Tapi itu sulit, saya paham sekali. Kayaknya ngebiarin anak nggak mandi kan kayaknya ya ampun, nggak mungkin gitu ya. Misalnya aku juga ngerti banget, tapi kadang perlu kita lakukan. Sama dengan hal makan ini juga sebenarnya serupa. Kalau kita betul-betul mau menerapkan disiplin positif, sebetulnya kita perlu tadi membuat anak merasakan konsekuensi alaminya, artinya tapi kita harus bikin kesepakatan dulu sih moms, gini kita nggak boleh juga sepihak kamu harus sudah makan sendiri gitu ya. Jadi harus memang anak willing gitu, mau untuk kita bikin kesepakatan, anak sampai bilang oke, aku mau belajar makan sendiri gitu. Misalnya dengan dirangsang dengan tadi buku cerita dulu gitu. Kalau anak umur 3 tahun itu misalnya harus sudah mulai belajar makan sendiri dan seterusnya. Jadi kita sosialisasikan dulu, nggak tiba-tiba secara sepihak kita langsung memutuskan ya kamu mulai hari ini makan sendiri gitu ya. Gitu, itu juga tidak menghargai. Jadi kita
kita tidak being gentle. Jadi kita sosialisasikan dulu nih tentang makan sendiri itu kita gaung-gaungkan terus sampai akhirnya, Dek, gimana kalau mulai besok gitu ya, kita adik makan sendiri gitu. Ingat ya Bu, kalau di positif kan perlu proses. Jadi kalau kita cuma pengennya instan, khawatir nanti ada efek-efek sampingnya. Jadi makanya penting sosialisasi dulu, lalu kita bikin kesepakatan, kalau dia udah oke pun pasti ketika penerapannya ada aja dia alasan gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, kan kita ketika bikin kesepakatan kita juga perlu katakan nih, oke, kalau nanti adik kan mulai besok makan sendiri nih, tapi kalau terus adik tiba-tiba nggak mau makan sendiri, gimana? Gitu ya. Nanti kita bahas tuh di situ apa konsekuensinya misalnya dia nggak mau makan sendiri. Kalau bilang berarti kalau ada yang nggak mau makan sendiri, mama kan juga udah nggak mau nyuapin nih. Jadi ya udah, adik jadinya nggak makan, makanannya mama simpan lagi sampai adik siap makan sendiri misalnya. Gitu. Ya udah, jadi ketika dijalankan, jreng besoknya bener dia nggak mau makan sendiri nih misalnya. Ya udah berarti makanannya mama simpan dulu ya. Nanti adik makan ketika adik udah siap makan sendiri. Udah. Tapi itu perlu ketegaran hati kita juga gitu Paul. Jadi ada positive disiplin itu emang orang tuanya juga belajar banyak banget gitu. Jadi bukan hanya anak tapi kita pun belajar. Gitu ya Moms. Tapi jadi kuncinya itu sosialisasi dulu gitu ya, karena it takes proses untuk sampai anak oke, aku mau makan sendiri. Bikin kesepakatan. Jadi kesepakatannya pun sampai mencakup ketika anak nggak makan sendiri, apa yang akan dilakukan? Nah, ketika sudah mencapai kesepakatan tadi, nah tinggal kita terapkan dengan lembut dan tegas gitu. Ketika anak nggak mau makan sendiri, ya kita katakan, oke, sesuai kesepakatan, berarti makanannya mama simpen, adik makan kalau sudah siap. Gitu ya, Mom? Aduh, kalau makan aku no comment deh. Memang itu sangat berat. Terus pertanyaan berikutnya, Miss. Anak saya umur 2,5 tahun, dia suka banget lempar barang, walaupun saya sudah seringkali bilang yang boleh dilempar adalah bola, gitu. Jadi sudah berusaha dikasih tahu gitu ya. Lalu kemudian juga suka pukul, terutama waktu jam mau tidur, gitu. Jadi bagaimanakah ngomongin ke anaknya secara positif disiplin, setiap kali dibilang tidak pukul ya karena sakit gitu, tetap saja masih pukul dan masih lempar. 2,5 tahun. Oke, yes, terima kasih. Nah, ini memang kalau umur 2,5 tahun ini memang dia masih proses belajar banget ya, Moms. Tapi tadi pasti kita akan butuh ingetin terus. Yang pasti ini harus banyak dibahas ketika di luar kejadian gitu ya, Moms. Artinya kita sering-sering tadi sosialisasi tentang gimana caranya kalau lagi marah tuh harusnya gimana. Dan selain itu juga tadi ya koneksi mah itu udah pasti, koneksi harus terus dikuatin. Dan gini, sebenarnya anak itu kadang belum bisa berempati dengan benar-benar gitu ya. Jadi ketika misalnya dipukul, kita pun memberitahunya tadi Moms, lembut dan tegas. Nah, lembutnya adalah gini, kita harus connect dulu ke dia dengan katakan, adik lagi marah ya, gitu. Jadi balik lagi, kalau posisi disiplin kita kan tidak hanya fokus pada perilaku mukulnya, tapi kita harus ke alasan kenapa dia mukul, misalnya gitu, atau kenapa dia tadi kebutuhan dipahaminya yang harus anak kan butuh dipahami dan seterusnya. Itu yang harus kita penuhi dulu. Jadi mirip dengan yang tadi anak rebut mainan gitu ya, kita harus connect dulu dengan kita bilang kenapa adik marah ya, kalau misalnya pasti kan anak mukul juga ada awalnya sebabnya kenapa, misalnya adik pukul karena digangguin kakak ya misalnya gitu, sebel ya diganggu ya, iya tapi tidak pukul nih, ada bantal nih, adik boleh pukul bantal gitu. Kalau aku ke anakku gitu, karena dia pukul-pukul bantal, tapi besoknya masih terulang lagi, ya nggak apa-apa, ingetin lagi. Adik marah, iya boleh marah. Kalau marah, tidak pukul. Nih, ada bantal. Pukul-pukul bantal ya, sampai marahnya hilang ya. Kayak gitu. Kayak gitu terus ya, Moms. Gitu. Kalau umur 2,5, masih sangat bisa dipahami kalau berulang terus. Tapi, prinsip lembut tegasnya itu yang harus kita pakai terus. Lembut itu artinya kita memahami perasaannya dia marahnya itu, tapi tegasnya adalah tadi apa yang harus dilakukan
gitu. Jadi jangan bagian awal ini nggak boleh miss nih, yang bagian tadi adik marah ya, iya boleh marah gitu. Baru kita ke kalau marah, yuk kita pukul-pukul bantal aja deh, jangan pukul mama sakit gitu. Gitu ya Mas. Jadi lembut dan tegas itu sih kuncinya. Gitu Miss. Pertanyaan berikutnya, Miss. Miss izin Yes. bertanya, anak saya suka dengan apa yang orang lain pegang gitu. Misalnya saya lagi pegang Oke. roti, dia mau roti, tapi ketika saya setelah pegang roti saya pegang buah, dia taruh rotinya dan dia minta buah yang saya pegang. Terus kemudian juga sisir, dia ambil, saya bilang saya mau pinjam, saya mau sisiran. Tapi dia langsung bilang kalau sisirnya itu punya dia, mama nggak boleh pinjam gitu. Saya bingung harus ngasih tahu seperti apa supaya nggak menginginkan barang yang orang lain pegang. Oke, yes. Umurnya nggak dikasih tahu tapi ya ini ya. Tapi mungkin kalau masih usia dini memang kan curiosity-nya lagi tinggi ya, pengen tahu segala hal, terus juga pengen apa namanya? Semuanya dia pengen pegang sendiri. Nah, sebenarnya kalau seperti ini selalu prinsipnya lembut tegas, lembut tegas, lembut tegas. Lembut adalah kita memahami perasaannya dia, tegas adalah apa yang seharusnya dilakukan. Jadi ketika lembut tegas, oh umur 3 tahun, oke Bu. Jadi memang dia masih eksplorasi banget kan Bu, umur 3 tahun, dan dia inisiatifnya lagi tinggi. Jadi pasti dia akan ambil gitu, dia akan berinisiatif untuk melakukan berbagai hal. Nah, ketika lembut dan tegas, lembut itu selalu intinya berarti kita memahami ya Bu, Moms. Jadi katakan, nak, kamu penasaran ya sama yang mama pegang. Nah, itu adalah bagian lembutnya. Jadi jangan sampai miss nih si bagian lembut nih. Mulai dari tadi masalah rebut mainan, mulai pukul, mulai masalah ngambil barang yang orang lain pegang, selalu pahami dulu perasaannya anak. Itu adalah sikap lembut yang kita tunjukkan. Jadi adik penasaran ya, pengen tahu ini ya. Oke, boleh tunggu ya, 1 menit aja. Lalu kita bisa sisiran, kalau selesai, nih. Jadi itu tegasnya di situ. Jadi walaupun anak ketika nggak mau maunya sekarang, iya, adik pengen, tapi tunggu ya, mama lagi pakai. Kita tegasnya di situ. Tapi lembut dengan arti kita bilang, iya adik pengen ya, penasaran ya. Kita sambil sisiran sambil ulangi kata tunjukkan bahwa kita paham perasaannya dia. Iya mama ngerti, adik pengen, tunggu ya. Nah, tapi itu akan sulit kalau kitanya juga lagi emosi ya, Moms. Jadi memang tadi makanya regulasi emosi itu penting. Kalau soal tadi makanan juga sama. Misalnya dia minta makanan yang kita makan. Adek, cobain segini dulu ya. Kalau adek pengen roti, penasaran, oke. Tapi mama kasihnya sedikit dulu ya, gitu. Kita lembut gitu, kita bilang bahwa ya adek pengen, tapi kita ada tegasnya. Artinya ya udah segini dulu, gitu. Jadi kalau dia marah maunya semuanya ya kita katakan kalau adik ini yang ini sudah habis nanti mama kasih lagi gitu. Jadi selalu lembut tegas, lembut tegas, lembut tegas. Lembut itu kita memahami perasaannya, dan pemahaman perasaannya bukan cuma di dalam hati ya Maaf, bukan di sini, tapi kita ungkapkan ke dia. Iya mama tahu adik pengen, iya mama tahu adik sedih gitu misalnya. Lalu tegas gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Moms. Ya. Mau ini ada beberapa pertanyaan yang agak melenceng dari positif disiplin ya. Cuman kita kasih kesempatan ya buat mom yang bingung, mungkin bingung ya. Jadi Miss, pertanyaan melenceng, kenapa anak saya bisa menangkap, mau tanya kapan anak saya bisa menangkap diajarin warna ABC dan hijaiyah. Itu umur berapa, Miss? Katanya anak umur 0,5 tahun itu masa-masa anak cepat nangkap ketika dikasih ajarin. Tapi kenapa nggak hafal-hafal gitu ketika saya kasih? Oke. Tentu ketika kemampuan bahasanya udah semakin baik ya Bu, gitu ketika anak sudah mulai bicaranya udah bisa nangkep
bahasa dengan baik, udah bisa bicara dengan artikulasinya juga udah lebih jelas. Nah, biasanya berarti di umur 3, 2 sampai 3 gitu ya. Mungkin 2 udah mulai bisa dikenal-kenalin, nanti 3 mungkin dia udah tahu gitu, udah bisa menyebutkan dengan baik gitu. Tapi yang jelas memang Bu, yang penting anak dikasih stimulasi aja. Nanti biasanya akan berbuahnya nanti gitu ya, ketika anak sudah siap gitu gitu. Jadi yang penting kita kenal-kenali dulu, kita ajar-ajari dulu, gak apa-apa dari sedini mungkin. Tapi kalau untuk anak bisa menyebutkan kembali, nah itu kan yang memang butuh kemampuan yang lebih baik lagi secara verbal, gitu, secara bahasa, dan itu nanti mungkin di umur 2,5, 3 tahun gitu, nggak masalah gitu. Jadi Ya, semangat ya Ibu. sebenarnya distimulasi aja ya kalau untuk Distimulasi aja tes betul. kita Mm-mm. ngetesnya ya bisa nanti-nanti Iya, gitu. bisa nanti-nanti betul. Semakin besar kapasitas otaknya semakin tinggi, mungkin dia semakin siap juga gitu ya. Yes. Terus ini pertanyaan lain dari aku nih Miss, agak juga sedikit melenceng ya dari disiplin. Jadi anak saya ini ketika di sekolah sama di rumah personalitinya tuh bener-bener beda. Bener-bener beda total lah pokoknya. Di rumah itu dia loud, terus kemudian ceria, suka bercanda gitu ya. Tapi di sekolah, dia sekolahnya udah cukup lama ya, udah 6 bulanan, jadi udah bukan something yang baru gitu. Tapi dia di sekolah itu malu gitu ya, suaranya kecil, lembut gitu loh. Dan kalau di sekolah dia mau makan, di rumah nggak mau makan. Pokoknya beda banget gitu. Apa yang jadi kemarin ada pertemuan di sekolah, pertemuan guru dan orang tua gitu ya, dijelaskan anak ini sedikit sulit mingle sama temannya pas segala macam, tapi di rumah tuh dia hebring banget gitu. Main-main apa tuh pokoknya nggak kelihatan banget kalau dia adalah seseorang yang shy gitu, nggak kelihatan. Itu kira-kira menyikapinya gimana Miss? Apakah ya udah biarin aja gitu, atau ada something yang kita bisa usahakan gitu? Yes, oke. Yes, bagus banget. Dan ini kayaknya kejadiannya banyak ya, Moms, yang ngalami itu banyak gitu. Aku menerima pertanyaan yang serupa gitu. Kalau di sekolah tuh beda dengan kalau di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, yang perlu kita pahami memang anak kan di rumah itu safe place-nya anak, safe haven-nya lah gitu. Ketika di luar, ketika anak berperilakunya beda tuh wajar gitu, karena dia tahu di rumah nih yang bisa menerima aku apa adanya gitu ya, di rumah tuh tempat aku aman, di luar dia belum tahu, masih explore. Dan kalau aku kurang tahu, mungkin misalnya udah pernah dengar bahwa anak tuh ada 3 tipe temperamennya, kita sebutnya. Ada yang easy child, yang gampang mingle, terus misalnya dia sama orang baru cepet akrab, cepat beradaptasi. Ada tipe kedua tuh yang slow to warm up, jadi memang butuh waktu untuk panasnya lama gitu kita sebutnya. Yang ketiga yang difficult, itu memang butuh waktu panasnya lebih lama lagi. Dan itu ketiga-tiganya sebenarnya udah given, udah dari sananya. Jadi memang tapi tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Semua punya challenge-nya masing-masing. Anak yang gampang mingle, anak easy child yang langsung kayaknya kemana-mana, bisa sosialisasi, pasti ada kekurangan dalam hal kita pasti lebih hati-hati. Kita khawatir kalau sama anak ini, wah dia sama orang baru aja langsung gampang ikut gitu. Nah itu kan tentu juga menjadi kekhawatiran kita. Sementara anak-anak yang slow to warm, anak yang difficult, dia diajak orang asing susah gitu. Jadi itu juga plusnya gitu ya, Moms. Jadi semua ada plus minusnya kok untuk temperamen itu, dan itu sudah terberi. Jadi kita itu sudah terberi dari Tuhan. Nah jadi kita perlu kenali nih, mungkin anak yang Misara mungkin yang tipe slow to warm mungkin, atau yang difficult. Tapi kalau difficult biasanya butuh waktu lama sekali ya, antara itu. Nah, ketika seperti itu kita tetap bisa stimulasi gitu, misalnya dengan sering-sering kalau kita ajarkan cara apa tadi, kalau misalnya keluhannya di susah mingle, berarti kita banyakin cerita-cerita yang berkaitan dengan social skills gitu, misalnya cara kenalan dan seterusnya. Kita sering juga tunjukin kalau cara kenalan tuh gini loh gitu, kayak halo namaku ini gitu. Jadi
Intinya banyakin cerita tentang social skills, banyakin role play di rumah. Misalnya, mama jadi teman baru ya, gitu. Kamu jadi ini aja kenalan mama, terus kita role play di rumah. Terus sering-sering kita mungkin ajak kegiatan klub-klub anak-anak, itu juga memberikan dia kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Paling hal yang bisa kita lakukan itu, yang jangan sampai kita lakukan, don'ts-nya adalah sampai kita juga membuat anak berpikir there's something wrong with me. Padahal namanya temperamen itu sudah terberi, sudah dari Tuhan dan nothing is wrong gitu. Jangan sampai kitanya juga membuat kekhawatiran kita membuat anak merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Jadi ya it's okay, kamu memang begitu, butuh waktu, butuh ini dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita ajarkan skill-skill social skills-nya gitu, skill keterampilan sosialnya, lalu kita kasih kesempatan untuk mempraktekannya, artinya kita kasih kesempatan dia ketemu teman-teman sebaya gitu supaya dia bisa praktek langsung. Dan juga tadi jangan sampai misalnya di depan dia kita bilang, iya dia nih emang malu nih, pemalu gitu. Nah itu juga kita hindari. Kita ya udah, ya memang anak ini kayak gini belum so maaf ya dia belum mau salim, nanti mungkin salaman kalau udah nyaman dia mungkin mau gitu. Jadi kita ikutin pace-nya si anak ini. Terima kasih banyak, Miss. Aku rasa udah cukup ya. Ini semua udah menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang tidak aku bacakan, tapi sepertinya sama ya jawabannya. Yes. Nah, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan, teman-teman? Oh ya, Miss, tadi soal konsekuensi ya, gitu. Ya. Bagaimana kalau seandainya anaknya itu tipe yang strong will? Biasanya strong will baru kelihatan itu kalau udah agak gede ya, Miss, ya. Misalnya ketika masih toddler kan, masih anak-anak, mereka sebenarnya belum terlalu seperti masih bisa di-manage gitu ya. Tapi ternyata ketika anak itu udah agak gedean, kita bisa lihat kalau walaupun pendekatan kita gentle, walaupun kita koneksinya juga bagus, tapi ternyata anak ini tuh emang anak yang beda. Betul, gitu. betul. Kita Betul harus sekali. gimana nih, Miss? Yes. Nah, ini tuh emang kalau disiplin positif ya, kita tuh mau nggak mau jadi belajar banyak banget sih, Miss Sarah. Kita belajar jadi lebih, apa namanya, meregulasi emosi, jadi connect sama anak. Dan yang nanti kita juga akan belajar di pertemuan berikutnya adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Wah, itu menjadi krusial banget, apalagi menghadapi anak-anak strong-willed ini. Anak-anak strong-willed ini nggak akan bisa kita kasih tahu, lalu dia mau ngikutin gitu kan. Dia harus muncul dari dalam diri dia kalau strong-willed. Nah, makanya seni mengajukan pertanyaan, itu menjadi penting banget untuk anak-anak strong-willed ini. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan, yang kita berikan, harus benar-benar pertanyaan yang memang membuat dia problem solving dari dalam diri dia gitu. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi dia. Misalnya apa ya? Misalnya anak strong will dia pengennya main sepeda tapi nggak mau pakai helm misalnya gitu ya. Nah, tentu yang pasti kan kesepakatan. Nah, itu yang kita belajar juga di pertemuan berikutnya. Kalau kita ngomong disiplin positif, sudah pasti kesepakatan tuh crucial banget. Apalagi untuk ngadepin anak-anak strong will, kesepakatannya ini harus banyak nih gitu. Oke, jadi kita bisa punya kesepakatan, Mama izinin kamu main kalau kamu lengkap ininya, pengamannya gitu ya, helm dan seterusnya. Kalau misalnya tidak gitu, Mama belum bisa kasih izin gitu ya, sampai kamu siap. Ya udah nanti ketika dia misalnya nggak mau nolak, ya udah maaf ya gini-gini. Dan terus kalau misalnya dia ngasih argumen-argumen lain, kita yang harus bisa challenge cara berpikirnya dia. Misalnya dia bilang apa ya, kalau anak strong will kan biasanya alasan itu macem-macem ya. Kalau dia bilang helmnya tuh hilang, misalnya padahal dia yang ngumpetin tapi dia bilang hilang, makanya aku nggak mau pakai helm gitu ya. Oke, kalau gitu menurut kamu kalau hilang, jadi kamu naik naik sepeda nggak pakai helm, berarti boleh nggak? Kan harus lengkap. Iya, tapi kan kalau hilang gimana? Oke, kalau hilang berarti kira-kira yang bisa dilakukan apa ya? Gitu. Tadi dia mikir ya harus cari atau harus beli lagi atau apa. Oke, jadi kita yang challenge cara berpikir dia. Nanti kita akan belajar lebih detail mungkin di pertemuan berikutnya ya, Miss. Jadi mengajukan pertanyaannya itu juga harus
menggugah si anak strong-willed ini untuk melakukan problem solving. Itu sih. Mungkin itu nanti di kelas lanjutannya ya, Miss. Iya, Jadi setelah iya, positif, betul kalau sekali. positif disiplin ini kan aku lihat sebagai untuk anak yang ya udah gitu ya, normal-normal aja gitu. Dan kemudian ada tipe-tipe apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya itu adalah anak yang strong will atau powerful kids gitu kan. Nah, kita mungkin bisa di kelas lanjutan kita bisa bikin sesi khusus ya, sebagai mungkin sebagai preventif aja gitu ya, kok ternyata anak kita high on arguing gitu. Terus, cocok banget sudah disiplin positif diterapin ke anak-anak yang strong willed ini, cocok sekali sebenarnya. Karena kan beberapa pendekatan yang gentle kadang kan tidak cukup gitu untuk anak-anak yang strong will gitu. Kadang malah apa sih yang bisa kita lakukan further buat anak-anak yang seperti ini? Kan beberapa anak mungkin misalnya dari ketika kecil koneksinya sama orang tua tidak dekat gitu kan, tapi orang tua baru lihat bad behavior-nya ketika anaknya masuk ke preteens gitu. Bagaimana kita caranya untuk go back, memperbaiki perilaku anak? Ini pertanyaan terakhir ya, Miss. Miss, anak aku 30 bulan terkadang suka tantrum, nangis keras kalau apa yang dia inginkan tidak diturutin. Tapi saya sharing tinggal sama orang tua, jadi nggak enak kalau dibiarkan nangis, teriak di ruang tamu. Saya suruh dia masuk ke kamar dulu untuk nangis, dan saya tawarin mau ditemenin di kamar atau di luar. Dia suka otomatis tutup pintu lalu nangis sendiri. Kalau selesai dia ketok-ketok pintu. Kadang dia juga minta saya temenin untuk menangis di dalam kamar. Lalu selesai nangis saya peluk, saya kasih tahu kenapa. Apakah hal tersebut termasuk punishment, membiarkan anak nangis gitu ya mungkin. Saya takut dia kira saya jahat. Yes, ya pertanyaan bagus sekali Ibu. Memang kalau tantrum nih menjadi tantangan ya kalau misalnya anak masih di fase yang senang tantrum. Yang Ibu lakukan sebetulnya step-stepnya cukup baik. Memang kalau untuk ketika anak tantrum sebenarnya yang harus dilakukan adalah memang membawa anak ke tempat yang lebih aman. Kalau memang tadi di rumah tuh sharing, lalu ada banyak kakek nenek, berarti mungkin dirasa nggak aman, nggak nyaman. Misalnya anak kita gendong untuk ke kamar, tapi kita temenin. Memang sebetulnya tadi yang Ibu katakan kasih waktu untuk nangis dulu itu sudah tepat, tapi memang sebaiknya defaultnya adalah ditemenin dulu, kecuali anak menolak. Nah kan kadang ada anak yang kalau lagi tantrum, nggak boleh mama pergi. Nah kalau kayak gitu baru kita katakan, oke, mama tunggu di sini sampai adik tenang. Gitu. Tapi pilihan pertamanya adalah selalu ditemenin gitu. Kita nggak perlu minta izin dulu untuk nemenin, kita langsung bilang aja misalnya, mama temenin di sini sampai adik tenang ya gitu. Mau mama peluk, kalau dia mau dipeluk bagus, kan ada anak yang tantrum mau dipeluk, ada yang tantrum nggak mau dipeluk, nggak mau deket-deket mamanya. Nah itu baru beda lagi. Kita tapi katakan mama mundur, kita mundur satu langkah aja sebenarnya, mundur satu langkah. Oke, mama tunggu di sini sampai adik tenang. Kalau dia masih nggak mau, mama di luar. Oke, mama bener-bener di depan pintu ya, nemenin adik ya. Dah, kita di depan pintu. Kalau dia udah tenang, betul yang Ibu lakukan sudah baik, gitu kita peluk, kita lembut tegasnya lalu kita praktekkan. Lembutnya adalah kita bilang, adik, kenapa? Adik marah banget kelihatannya ya, kesel ya, karena tadi misalnya masih mau nonton TV tapi TV-nya dimatiin. Gitu misalnya adik jadi kesel, adik jadi marah, iya adik marah, tapi gitu boleh kok marah gitu, tapi lain kali gitu kita bilang kalau adik marah, adik coba cari mainan yang lain atau misalnya apa yang bisa adik lakukan, kita tanya gitu kalau anaknya udah bisa diajak ngomong gitu, supaya adik nggak marah lagi, apa yang adik bisa lakukan gitu selain adik nangis-nangis gitu. Tapi selalu pertamanya adalah temenin dulu gitu ya Bu ya gitu. Jadi benar tadi pertanyaan Ibu, benar nggak ya bagian membiarkan nangisnya betul, tapi membiarkan nangisnya sambil ditemani, itu sih kuncinya. Nangis sambil ditemani ini sampai umur berapa, Miss? Nah Kak, sebetulnya memang
sampai dia mungkin kalau kan fase tantrum itu kan biasanya kan berakhir di usia-usia 4 tuh biasanya udah mulai jarang. Nah, tapi kalau selama dia masih tantrum sebenarnya baiknya ditemenin. Kalau dia udah besar eh, bentuknya baru boleh mungkin ditawarin gitu. Mau mau apa yang mama bisa bantu apa supaya dia lebih tenang gitu. Mau dipeluk atau apa gitu. Tapi memang intinya kita selalu apa ya? Nemenin tuh maksudnya biar dia nggak ngerasa sendirian gitu aja sih gitu. Kalau kita pun nggak bisa nemenin, kita bilang kalau anak udah lebih besar gitu ya, kita bilang apa namanya? Mama sambil tapi sebaiknya ditemenin sih Miss memang sebenarnya ya supaya anak tidak merasa terluka gitu. Sampai besar Gitu. pun juga ya masih. Kita tawarkan apa yang bisa mama lakukan gitu supaya kamu ngerasa lebih baik. Gitu sebetulnya. Oke, terima kasih banyak ya Miss ya untuk hari ini. Iya, terima kasih juga. Teman-teman diharapin nanti Agustus dan berikut-berikutnya tetap ikut ya, karena bakal seru banget ya soal positif disiplin ini adalah salah satu pendekatan yang menurut aku paling bisa visible gitu ya untuk ngikutin anak sampai anak dewasa gitu. Dan kemudian misalnya especially kalau seandainya misalnya kalian udah ada anak yang lebih tua, ternyata koneksinya sebelumnya kurang bagus, tapi ketika remaja udah mulai kelihatan kalau ini tuh distance dan jauh, bagaimana ya untuk ngebalikin lagi gitu ya, supaya anak-anak kita bisa melewati bahkan usia teenager secara aman ya. Terima kasih banyak Miss Wikan. Terima kasih Mama Sarah dan Rumah Giera buat supportnya. Nanti kita ketemu lagi bulan Agustus, akhir bulan juga ya Miss ya. Terima kasih teman-teman udah ngeluangin waktu ya. Oke, aku tutup sekarang. Makasih, bye-bye. Terima kasih Mom semua, terima kasih Mom Sarah.